Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, ini baru terjadi dan sangat panas. Bagaimana pembuktian yang ditujukan kepada dua kitab oleh seorang apologetik Kristen dan juga Ustadz Suma mengenai siapa yang mencuri. Ya, ini luar biasa teman-teman. Dan saya berharap kita menempatkan cara berpikir kita secara netral dan melihatnya secara data, supaya tidak ada yang memiliki karakter suka mengklaim bahwa mereka lah yang paling berhak. Kita harus melihat benang merah dan juga pembicaraan sesuai fakta sejarah, bukan yang asal-asal atau klaim-klaim lalu memaksakan argumentasi yang nol kepada yang sebelumnya atau kepada agama-agama yang sudah sejalur. Begitu ya. Jadi jangan kepanasan, mari kita lihat teman-teman video berikut ini. Kan Bang, sebuah perdiskusian yang berbobot, ya kan, supaya banyak orang mengetahui nih antara Islam dan Kristen, begitu. Silakan Bang. Ya, Assalamualaikum bagi yang beragama Islam, selamat pagi. Salam toleransi bagi yang beragama lain. Tapi sayang sekali Bang. Hari ini, Bang. Nah, gini Bang, saya salut Bang dengan Abang itu mengucapkan toleransi, ya. Saya salut kepada Abang masih mengucapkan selamat pagi kepada orang non-Muslim. Nah, tapi sayang Bang, itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kenapa gitu Bang? Ini pendapat saya pribadi ya Bang Edis. Silakan. Nah, pendapat saya pribadi, kalau untuk agama, kita kan batin. Itu ibaratnya kepercayaan Bang. Nah, balik Ya, lagi. justru kalau Abang percaya kepada agama Islam, itu bukan ajaran agama Islam Bang. Itu persepsi Bang Edis kan yang bukan persepsi itu. Bang, gini, karena ada sebuah hadis yang mengatakan begini, janganlah kamu memulai salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Nggak boleh Anda memulai salam. Bahkan kalau Anda bertemu dengan mereka di jalan, tugas Anda itu, kata Muhammad, harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Nah, ini makanya tulisannya Bang, tolong dihapus hadis-hadis itu, pemecah belah kesatuan negara Republik Indonesia. Kalau menurut saya Bang, ini pendapat individu ya Bang, pribadi ya. Ya, sayangnya kan Islam itu bukan pendapat Abang gitu Bang. Iya benar, kata Bang Edis itu benar. Cuman gini, saya kasih satu contoh Bang. Seandainya ada yang non Muslim nonton di sini 5,9 mata memandang, dia menghujat Islam, Abang mau gimana? Menurut saya nggak baik, kecuali yang dikatakan itu fakta. Benar, menurut Abang nggak baik kan? Betul. Tindakan Abang gimana? Bagaimana? Yang saya tanya, tindakan Abang dengan sesama agama Abang, dengan tappingan yang kayak gitu gimana? Saya sudah berkali-kali memperingatkan, tolong ya, perkataan ketika dijaga. Apalagi kalau Anda seorang Kristen. Kristen itu kan harus mencerminkan ajaran daripada Tuhan Yesus. Ya kan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tergantung dulu typinginnya apa gitu. Kalau yang ditulis misalnya Muhammad menikahi anak di bawah umur, kan memang benar Bang. Kalau yang dibilangin bertobatlah kalian dari mengikuti orang yang dalam kuburan, kan benar juga. Nah, makanya apa dulu Bang. Tapi jangan ke situ Bang. Kita fokus dulu dong ke sini. Tadi kan gini. Iya. Tujuan saya punya ini Bang. Saya punya sesuai dengan topiknya Bang. Di sini saya bilang hapuskan hadis-hadis penyebab intoleran. Salah satunya hadis yang saya bilang tadi. Hadis itu berbunyi, kalau kalian ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, ya jangan beri salam kepada mereka. Jangan beri salam. Nggak boleh Anda mengucapkan selamat pagi, selamat siang, nggak boleh. Bahkan kata hadis itu, harus kalian mendesak mereka ke jalan yang sempit. Itu kan bahaya Bang. Bayangin kalau ada orang Islam yang ingin mempraktikkan itu kan sekarang cuma jadi pajangan hadis itu. Banyak orang Islam yang tidak melaksanakan hadis itu, makanya saya sarankan, gimana kalau itu dihapuskan saja. Kasihan nanti generasi-generasi kita yang akan datang gitu loh. Mau jadi apa negara kita ini kalau ada paham-paham seperti itu? Setuju nggak Anda? Kalau untuk pemahaman mereka, saya setuju dengan Abang. Nah, mantap. Karena pemahaman itu ada dua versi. Ada yang pro, ada yang kontra Bang. Kenapa saya bilang begitu? Di antara para ulama pun mereka masih berdebat dengan masalah hadis. Ada sebagian ulama yang tidak setuju hadis tersebut dikeluarkan, ada yang setuju. Jadi kita sebagai umat Muslim, Saya maksudnya Anda ngomong sama pemirsa gitu ya maksudnya? Ya,
saya individu menyarankan sesama muslim, kita diciptakan mempunyai akal dan pikiran. Nah, untuk hadis ada yang diikuti, ada yang tidak. Tidak semua hadis orang Islam itu mengikuti, Bang. Cuman Oke, berarti ajaran Muhammad ada yang jelek ya? Bukan ajarannya, Bang. Duh, gimana? Cuman hadis. Terus apa alasan tidak diikutinya? Coba. Alasan bahwa itu tidak pantas diikuti apa? Apa karena itu baik? Kalau baik kan pasti diikuti, Bang. Kalau jelek ditinggalkan, betul nggak? Kalau kita pakai bahasa yang terlalu tinggi, mungkin penonton kurang paham ya. Nanti kan. Intinya gini, hadis itu hasil rembukan. Hadis hasil rembukan. Gimana? Itu kan hadis itu analisis, Bang, hasil pemikiran. Dicari datanya di Al-Quran, dibandingkan dengan kisah-kisah atau fakta-fakta yang mereka temui. Makanya timbul hadis, Bang. Kan gitu. Nggak ada suara, Ming abang nih op. Sorry. Jadi menurut Anda hadis itu tidak bagus untuk dilaksanakan karena itu bagus atau karena itu jelek? Tidak semua, Bang. Bukan saya loh. Tadi kan saya bilang menurut hadis kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani maka Anda itu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit, betul? Kalau dalam pengertian saya betul, Bang. Nah, itu pantas nggak dilaksanakan? Sesuai dengan cara melaksanakannya, Bang. Maksudnya gimana nih? Saya makin bingung dengan abang ini. Jadi gini, Bang. Jadi gini. Saya ketemu Abang. Ini kan kita beda agama nih. Apakah saya harus memerangi Abang? Menurut agama Islam, iya. Menurut agama Islam, diperintahkan di dalam surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Benar. Yang Abang nyatakan itu benar. Cuman perang yang dituliskan itu bukan kita memusuhi, Bang. Masa perang bukan memusuhi? Bang, apa sih pengertian perang? Hah? Pengertian perang itu apa? Oh, banyak, Bang. Perang itu sekarang sebuah perlawanan, betul nggak? Ya, perlawanan. Nah, kalau Anda diperintahkan oleh Al-Quran untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul nggak? Betul. Iya, artinya agama Anda itu kan maksa, betul nggak? Karena gini, Bang. Kalau saya mau memerangi pikiran jahat dalam hati saya, gimana? Nggak masalah, karena itu sesuatu yang jahat. Nah, itu perangkah itu? Iya, itu termasuk memerangi. Haruskah anarkis? Itu masa perang pikiran, masa bawa parang, bawa kan beda, Bang. Saya bilang gitu, tuh pengertian perang itu banyak, Bang. Bukan, Bang. Tapi kalau di sini, di dalam ayat At-Taubah 29 ini betul-betul perang yang betul-betul perang secara harafiah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai mereka membayar jizyah. Itu kan menurut pemikiran Abang. Duh, menurut pemikiran saya. Ada Al-Quran kah di situ? Ada, Bang. Oke, bisa nggak dicek di situ dalam surat At-Taubah 29? Saya sudah cek, Bang. Apa di situ bunyinya, coba? Kita kan temanya bebas ini. Enggak, coba bunyinya Ya, apa di situ? Bang, bohong-bohong terus, jangan bohong dong. Di dalam ayat itu jelas berbunyi diperangi sampai mereka membayar jizyah. Kalau mereka sudah membayar jizyah, berhentilah diperangi. Nah, makanya gini, Bang. Di dalam ajaran Kristen, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tidak ada perangilah itu orang itu sampai mereka setor duit, nggak ada, Bang. Nggak ada. Tidak pernah Yesus mengajar orang, menyuruh orang untuk bawa-bawa golok, terus memerangi satu kaum sampai mereka bayar setoran. Nggak pernah ada. Macam preman di Tanjung Priok. Loh iya, bayangin, Bang. Bayangin kalau ada satu pimpinan menyuruh pasukannya bawa-bawa golok untuk memerangi orang. Memeranginya itu bukan sampai apa? Sampai mereka bayar duit. Nah, itu berarti kan premanisme, betul nggak? Betul. Nah, sekarang coba cek di dalam At-Taubah 29. Apa dikatakan di situ? Ya benar, harus memerangi Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai apa? Sampai membayar, kan? Iya, sampai bayar. Artinya tujuan agama Anda apa kalau bukan ini? Kalau pengertian saya malah bukan itu. Bang, coba ya, Bang ya. Ketika Anda membaca literatur tentang Muhammad, apa sih yang ditemukan literatur tentang Muhammad? Pedang Muhammad, betul nggak? Betul. Maaf, nama pedangnya apa itu? Zulfikar atau apa itu nama pedangnya, betul nggak? Benar. Artinya Muhammad tidak mungkin tukang iris bawah, betul nggak? Berarti kalau pedang berarti tukang apa itu, Bang? Orang yang berperang, bertarung. Iya.
Nah, makanya Bang, nah memerangi orang sampai dia bayar. Nah, di dalam Al-Quran, Abang tahu gonimah? Apa itu, Bang? Gonimah itu harta jarahan perang. Tahu, Bang. Nah, itu tahu nggak Abang berapa persen untuk Muhammad? 20, dah. Iya, 1/5. Per-5-nya, ya. 20%. Iya. Nah, makanya itu Bang. Coba, adakah di dalam Kristen Yesus nyuruh pasukannya, hei ambil apa mereka, 20% buat gue, ada nggak gitu? Makanya Bang, mumpung belum telat, saya bilang sama Abang, Bang CO, cobalah Bang, Abang buka hati dan pikiran Anda, ikut Yesus, ya kan? Kalau ikut Yesus pasti Abang jadi baik. Kalau ikut Muhammad, nanti Abang kalau ketemu orang non-Muslim, Abang disuruh mendesak mereka ke jalan yang sempit. Ini, Bang. Malah Silakan. menurut saya, dengan hadirnya Bang Edi sini, di Islam itu malah menjadi hal yang positif menurut saya itu, Bang. Betul Bang, betul. Betul. Makanya supaya orang Islam bisa berpikir, supaya orang Islam bisa merenungkan. Nah ini, lihat nih. Nih, Islam agama damai, tanda tanya. Tapi, nih sebentar saya turunkan sedikit ya, nih sebentar ya tanggalannya nih. Sorry ya, nih. Islam agama damai, kenapa harta rampasan 1/5 untuk Muhammad? Kalau memang agama damai, kenapa ada duit-duitan segala? Coba. Kalau menurut saya, Bang, Nabi Muhammad ya, Rasulullah ya, dia manusia, Bang, sama kayak kita kan, ya kan? Ya, apakah pantas dia diikuti, Bang? Kalau untuk panutan dan perlakuannya yang bijak dan baik, menurut saya pantas. Nah, kalau pantas, kenapa Abang pilih-pilih? Nah, Muhammad mengajarkan dalam hadis itu, kalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, harus kalian desak, harus kalian persempit jalan mereka. Bagaimana mungkin Abang bilang, Muhammad, Anda ikuti di detik yang sama, Anda tidak mau mengikutinya? Saya ikuti, Bang. Kalau ikuti, berarti apa yang harus Anda lakukan ketika bertemu orang Yahudi atau Nasrani di jalan? Ini salah satunya saya ikuti. Saya naik di rumah Bang kan, saya termasuk memerangi orang Nasrani ini, Bang. Bukan, Bang, Abang keluar dari rumah sekarang, misal, ya. Terus Abang jumpa orang Yahudi atau orang Nasrani, apa yang harus Abang lakukan menurut ajaran Muhammad? Yang harus saya lakukan, Bang? Memerangi dengan cara saya, Bang, bukan mendesak memerangi mereka ke jalan yang sempit, persempitlah jalan mereka. Makanya, Bang, ketika orang Kristen kebaktian, ada orang Islam, wah, didesak mereka. Dibubar-bubarin lah. Tiap hari bosan Bang dengan mereka kayak gitu. Saya nggak setuju malah itu, Bang. Tapi itu kan dalilnya kalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Makanya saya bilang, kita sebagai umat Islam difilter mana yang menurut kita benar dan mana yang menurut kita tidak benar. Oke, berarti ada ajaran Muhammad yang nggak benar kan? Bukan ajaran Muhammadnya, Bang, cuman oknum-oknum yang salah pemikirannya, Bang. Tapi kan mereka melakukan itu atas dasar hadis tadi. Iya, makanya saya bilang kita tidak bisa memaksakan pemikiran orang lain. Kenapa saya tanya dengan Abang tadi? Tepingan di bawah. Ini bukan memaksakan pikiran, Bang. Kalau orang Islam bertemu dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang Nasrani, yang harus dilakukan tadi apa? Ya benar. Cuman balik lagi saya tanya sama Abang, apa 100% orang Islam itu melakukan itu? Bukan masalah orang Islam melakukan itu, diperintahkan untuk apa, Bang? Iya, benar. Cuman apa 100% penganut agama Islam melakukan itu? Nah, ini apa nggak nyambung ini orang? Bang, ini bukan masalah umat Islam melakukan itu atau tidak. Menurut ajaran agama Islam, seorang Muslim kalau ketemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan harus berbuat apa? Kalau menurut hadisnya kan diperangi. Diperangi. Nah, ketika ada orang Islam yang melaksanakan itu, berarti dia sedang melaksanakan ajaran Islam, betul nggak? Betul. Nah, rusaklah negara kita, betul nggak? Kalau caranya anarkis dan memaksa, ya rusak, Bang. Iya, makanya saya bilang, Bang, hadis-hadis yang merusak persatuan dan kesatuan, itu tolong dihapuskan saja. Betul? Kalau menurut saya jangan dihapus. Dibuat lagi. Jangan di situ. Ada ulama-ulama nanti menjelaskan lebih rinci dan lebih detail. Bang, itu apanya lagi yang dijelaskan, Bang? Kan sudah begitu jelas. Jikalau kalian bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, jangan memberi salam kepada mereka. Bahkan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak boleh ngasih salam, nggak boleh. Jadi nggak boleh Anda itu ketemu orang Yahudi, selamat pagi, selamat siang, nggak boleh. Bang, saya punya pengalaman ya, gini. Saya punya pengalaman.
zaman saya masih SMA, saya masih ingat banget nih. Ya, saya punya teman saya Muslim, ya kan. Nah, ketika saya lewat, ada orang pakai sorban gitu, kepalanya itu sorban, baju putih gitu. Ya. Nah, dia nyalam teman saya ini, ya kan. Terus waktu dia ngomong, saya nggak tahu dia ngomong apa begitu. Terus nggak mau nyalam saya dia. Terus saya bilang sama teman saya, kenapa? Itu katanya, kenapa? Karena katanya kamu kafir katanya. Itu ajaran Islam yang benar itu tuh. Bener. Nggak mau dia ngucapin salam itu, dia nggak mau, Bang. Itu Islam yang benar tuh kayak gitu, Bang. Jangan usah munafik kita. Menurut siapa Islam yang benar kayak gitu, Bang? Menurut ajaran agama Islam memang kayak begitu. Nah, Anda nggak percaya makanya, Bang. Bang, orang Islam itu adalah orang yang melaksanakan perintah daripada Muhammad, betul nggak? Saya bukan nggak percaya Islam, Bang. Saya sangat yakin dengan Islam. Cuman pada prakteknya sekarang, kita menggunakan handphone ini di Islam dilarang dulu. Benar atau tidak? Iya, itu yang saya bilang munafik, Bang. Munafik. Padahal di dalam hadis itu, dikatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Betul? Betul. Iya. Sekarang orang Islam ikut-ikutan pakai handphone. Berarti dia sudah menyerupai kaum kafir. Tapi ditambahin editnya, oh itu dalam urusan agama. Saya tahu itu. Pasti ditambah-tambahin, Bang, hadisnya. Gitu loh. Tapi kalau hadis itu sendiri tidak berbunyi dalam urusan agama. Itu hanya mengatakan barang siapa menyerupai satu kaum. Nggak ada di situ dalam urusan agama. Itu tambah-tambahan ulama. Gitu, Bang. Saya punya satu pertanyaan sama Apa itu? Apa itu? Dari pertama saya nonton Abang sampai sekarang, pengen saya tanyain. Apa itu, Bang? Silakan. Apa tujuan Abang buat lab dengan menanyakan perihal agama Islam dan Al-Quran? Baik, pertama-tama gini, Bang. Punya motivasi kan? Punya tujuan itu? Tentu saja dong, tentu saja saya punya motivasi. Begini, Bang. Pertama-tama, tujuan saya itu hanya sekedar menjawab apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam terhadap iman kami. Ya. Ada apa itu, Bang? Apa itu? Aman. Oke. Nah, ketika orang Islam mengait-ngaitkan agamanya dengan kekristenan, ya kan? Saya menjawab. Saya jawab. Gitu loh. Nah, masalahnya begini. Saya kan nggak hanya sekedar jawab-jawab saja. Saya harus melakukan counter juga. Sebagaimana orang Islam membuat pertanyaan-pertanyaan terhadap iman kami. Saya tanya balik begitu loh. Misalnya seperti ini, gitu. Itu tujuannya, Pak, nggak lebih daripada itu. Nah, karena hal tersebut saya dipersekusi. Nah, itu. Saya dipersekusi saya ini, Bang. Dipersekusi gimana, Bang? Ya dipersekusi dalam pengertian, ya diancam lah, ya kan? Dibilang lah, awas kamu ya begini begitu. Bahkan saya ini sekarang ini difitnah. Saya difitnah oleh orang Islam juga. Namanya tasik ngaji. Ah, itu pemfitnah itu. Dibilang katanya saya ngupload video Abdul Somad dibaptis. Kapan? Karena memang gini, Bang, di dalam ajaran agama Islam itu boleh melakukan tipu daya atau berbohong, berdusta dalam 3 perkara. Salah satunya adalah terhadap musuh. Betul nggak? Umat Islam diajarkan Muhammad boleh berdusta? Betul. Iya. Berdusta itu ajaran yang benar atau ajaran yang buruk? Berdusta dalam hal apanya dulu, Bang? Nah, berarti ada berdusta baik ya? Bang, saya tanya sama Bang. Dusta itu datang dari setan atau daripada Tuhan? Dusta, Bang. Nggak datang dari setan, nggak datang dari Tuhan, Bang. Berat ini. Kalau ada nafsu. Iya, artinya di mana-mana namanya dusta itu adalah sesuatu yang buruk, betul? Ya, betul. Iya. Cuma kan buruk manusia itu diajarkan oleh Muhammad kepada umat Muslim. Berdusta di dalam 3 hal. Berdusta antara suami dan istri, betul nggak? Iya. Jadi kalau suaminya udah punya istri lagi di mana di puncak, ngakunya belum supaya nanti istrinya ridho, betul? Iya. Cuman gini, Bang, kalau menurut saya, Bang. Apa itu? Yang mengajarkan kita itu berarti guru, Bang.
Iya. Benar tidak? Benar kan? Iya, dan Anda telah memilih diri Anda diajarkan oleh orang yang mati, orang meninggal. Kalau bagi saya, selagi ilmunya bagus, mau guru itu penjahat, mau guru itu orang kafir, kalau ilmunya bagus saya ambil, Bang. Termasuk Oke, ilmu dari Abang ini. Apakah ajaran boleh berbohong itu ilmu yang bagus? Tidak bagus ilmu ajaran. Nah, itu tapi ajaran Muhammad. Ya, nggak bagus menurut saya, kan saya filter, Bang. Nggak semuanya saya ikutin. Oh, berarti ajaran Muhammad ada yang jelek-jelek? Bukan ajarannya, oknum yang menyebarkannya mungkin salah dalam penyampaian. Gimana ini? Oke lah, Bang. Oke, Bang, itu saja. Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, terima kasih Bang Jo. Terima kasih. Kita turunkan ya. Kita turunkan. Iya. Iya ya, silakan ya kepada teman-teman muslim yang lain. Jikalau kalian masih ingin ikut bergabung, ya boleh kalian ajukan permintaan naik ya. Silakan, saya berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Ya, ada saudara Fikri Hidayat. Oke, Fikri Hidayat. Ya, selamat pagi Fikri Hidayat. Halo? Pagi. Ya, silakan Pak Fikri Hidayat, Ya, nyalakan pagi. kamera. Ya, saya dengar. Silakan nyalakan kamera, Pak Fikri. Saya sudah kirimkan undangan ya untuk nyalakan kamera. Silakan. Halo. Sebentar. Ya, sebentar. Ya, silakan Pak Fikri. Mungkin Anda barusan datang atau sudah menyimak dari tadi. Silakan. Ya, apa yang ingin Anda bahas, apa yang ingin Anda utarakan, silakan. Saya ikutin aja apa yang diutarakan sama Mas Edis. Ya, Jadi gimana, Mas? Ya, saya ingin menyarankan kepada Anda supaya Anda berhenti menuhankan seorang manusia yang bernama Muhammad, ya, bertaubatlah dari menuhankan Muhammad seperti itu. Bagaimana dengan ajakan saya untuk berhenti dari menuhankan Muhammad? Enggak bisa. Wah, mau saya lanjut terus. Tapi di situ bukan menuhankan, Mas. Bang, tidak ada yang menuhankan Muhammad. Coba Abang bisa nggak mengeja menuhankan? Coba eja dulu menuhankan. Mengeja. Abang tahu nggak mengeja? Mengeja. Ibu, ya? Ibu, betul nggak? Ya, betul. Coba eja dulu menuhankan, coba. Dia eja abjadnya nih gimana? Iya, abjadnya coba. M-umu, coba. M-umu. Kayak mau belajar masuk sekolah ini, Mas. Nah, iya, makanya saya harus jelaskan dari awal. Bang, menuhankan, menurut Al-Quran itu perbuatan apa, Bang? Coba Mas Edis jelaskan. Nah, bagus begini kalau umat muslim mau belajar sama saya. Bagus. Gini, Bang. Banyak orang itu terjun bebas salah memahami istilah menuhankan. Ya. Banyak orang berpikir menuhankan itu adalah menganggap dia sebagai sang pencipta. Ya. Itu dalam pikiran orang, tapi itu bukan itu yang dimaksud Al-Qur'an. Bukan itu yang dimaksud Bible. Ya. Menuhankan itu. Jangan yang dimaksud Bible, yang dimaksud Al-Quran aja, Mas. Oke, yang dimaksud Al-Quran saja. Gini, di dalam Al-Quran itu ada misalnya satu ayat yang sangat terkenal. Mereka menuhankan hawa nafsunya. Ya. Coba, ketika dikatakan mereka menuhankan hawa nafsunya, apakah maksudnya mereka menganggap hawa nafsunya sang pencipta? Bukan. Ya, kalau begitu apa menuhankan itu? Kalau konteksnya dari hawa nafsu berarti mengikuti, Mas. Mengikuti, menurut-nuruti. Ya. Menaklukkan diri kepada hawa nafsunya sehingga dia dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut, betul nggak? Ya. Nah, itulah menuhankan, betul nggak? Ya, kalau konteks dalam hawa nafsu, ya betul. Iya, segala macam, Bang, nggak cuma itu. Apapun yang dimaksud menuhankan itu, pengertian menuhankan yang dimaksud Al-Quran itu. Contoh, saya kasih contoh begini ya, menuhankan Allah itu artinya apa? Mengikuti Allah atau menganggap Allah sang pencipta? Udah macet-macet kan? Ya. Iya, itu yang dimaksud menuhankan sebetulnya Allah. sampean itu apa? Ya, betul, mengikuti apa yang diperintahkannya itu menuhankan. Iya, artinya Anda melakukan ketaklukan kepada Allah itu, betul nggak?
Kenapa? Kenapa? Anda melakukan penaklukan diri kepada Allah itu yang disebut menuhankan Allah, betul nggak? Ya, kalau sama Allah betul. Iya, sama siapapun. Itu yang dimaksud mempertuhan itu. Nah, makanya Ya, kalau ada seseorang mempertuhan iblis, artinya dia menaklukkan dirinya kepada si iblis itu, melakukan kehendak-kehendaknya iblis itu, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya Anda berbuat demikian nggak kepada Muhammad sebagai Muslim? Oh, tidak. Jadi Anda tidak mengikuti Muhammad, tidak takluk kepada Muhammad, tidak mengikuti apapun perintah Muhammad, tidak dikendalikan Muhammad. Saya hanya mengikuti, tidak takluk sama Muhammad, hanya mengikuti. Buktinya kalau Muhammad bicara, Anda nggak bisa bantah. Ya, kalau dalam kebaikan. No. Jadi Anda boleh membantah Muhammad? Selama ini tidak ada yang harus dibantah dari Muhammad, semuanya baik. Makanya saya bilang Anda itu sebenarnya dalam kendali Muhammad. Saya kasih contoh sederhana bahwa Anda itu dalam kendali Muhammad. Kalau Anda masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kaki kiri. Kaki kiri. Siapa yang nyuruh begitu? Muhammad. Iya. Keluar pakai kaki apa? Keluar pakai kaki kanan. Siapa yang nyuruh begitu? Muhammad. Sadar, Bang, sadar. Anda itu dikontrol sama Muhammad. Tapi Anda nggak sadar. Masalahnya itu. Ya, kamu ini pinter framingnya, jadi mengarahkan opini. Bang, gini Bang ya. Sebagai orang Kristen, kami orang Kristen itu harus wajib hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau kami tidak hidup dalam kendali Roh Kudus, artinya kami keluar dari jalur. Nah, Anda pun sebagai Muslim, Anda itu harus dikendalikan sama Muhammad. Nah, masalahnya begini. Masalahnya, jangan Anda mau dikendalikan oleh orang yang meninggal di kuburan. Nanti Anda ikutan ke kuburan juga. Yang meninggal itu kan orangnya, Mas. Kalau ajarannya kan nggak meninggal. Gimana? Yang meninggal itu kan jasadnya, orangnya. Tapi kalau ajarannya kan nggak meninggal. Iya, Anda mengikuti ajaran orang meninggal. Makanya apa kata Yesus, Bang? Bang, apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil? Apa kata Yesus di dalam Injil? Dikatakan orang buta tidak bisa memimpin nuntun orang buta. Abang saya turun lah, saya cuma ngomong sama kuping. Dari mana Bang? Ngomong sama kuping. Oke lah ya, kita kasih naik dulu. Bang, maaf ya. Mungkin Abang perlu headset begitu. Soalnya ke telinga terus. Oke, kita kasih naik ada Pangeran. Ya, Pangeran. Ini nampaknya Pangeran Cipira. Ya, selamat pagi Pangeran. Selamat siang. Ya, selamat siang. Waktu Indonesia Timur siang di sana ya. Hari siang. Ya, silakan kamera. Oke. Ya. Nah, gitu dong, lembut gitu. Bawaannya marah-marah aja terus kali ini, heran saya. Tiap hari teriak kopar kafir, kalau dikasih angpau, bukan kafir gitu ya. Bener nggak Bang? Abang termasuk kaum yang itu nggak? Saya mengikuti aturan yang diturunkan oleh Sang Kuasa Bang Edis. Dan satunya lagi saya Bang Edis. Abang Muslim kan? Waduh, macet. Bang Edis. Abang Muslim? Alhamdulillah saya Muslim. Sebagai Muslim, Anda harus wajib hidup dalam kendali Muhammad, betul nggak? Kalau saya mengikuti perintah. Iya, berarti Anda wajib hidup dalam kendalinya Muhammad, betul nggak? Saya mengikuti perintahnya. Iya, berarti Anda hidup dalam kendalinya dia, betul nggak? Saya mengikuti kendalinya dia. Iya, makanya saya bilang, Anda ini dikendalikan oleh Muhammad. Ya, oke. Nah, makanya saya bilang, Bang. Makanya saya bilang sama Abang, jangan mau dikendalikan sama Muhammad. Hidupan itu harus dikendalikan oleh Roh Kudus, Roh yang daripada Tuhan. Oke, saya bisa mau hidup Anda dikendalikan orang-orang dalam kuburan. Oke, Bang Edis, bisa kita tanya Bang Edis? Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Apalagi yang hidup dikendalikan oleh Muhammad Anda. Semua. Nanti bentar lagi jenggot panjang, habis itu celana cingkrang, apalagi. Semua hidup Anda itu dikontrol sama Bang Muhammad. Edis sudah keterlaluan, Bang Edis. Keterlaluannya di mana, Bang? Oke, saya mau tanya, Bang Edis sudah hafal 30 juz? Saya mau tanya Bang Edis. Saya nggak menghafal, saya membacanya. Nah itu kalau Bang Edis tidak bisa menghafal 30 juz, jangan kau asal bicara di dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang ada Bang Edis. Hafal-hafal nggak ada. Enggak, karena begini Bang Edis. Karena semua yang di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk menghafal.
Oke, saya mau tanya, tanya di Bang Edi. Quran berapa, Bang Edi, surat berapa, ayat berapa disuruh ngafalin Al-Quran, ada nggak? Bang Edi, sabar dulu Bang Edi. Oke, saya bisa Kalau jawab Bang Edi. ada, saya lompat dari Monas. Bang Edi, saya mau tanya Bang Edi. Saya mau tanya Bang Edi. Mbak, Saya mau tanya kita yang Bang Edi. dilakukan Bang Edi umat selalu kan muslim kesalahan. itu Bang Edi sabar dulu. menghafal Al-Quran. Di mana Bang Edi, suruh hafal kalau- Al-Quran? Nggak ada ayatnya. Bang Edi, kalau kita mau berkomunikasi tidak boleh begitu Bang Edi. Santai, bawa santai Bang Edi, jangan Oke, tegang-tegang. coba aku tanya dulu sama Abang. Santai Bang. Di Quran Santai. mana Bang suruh hafal Quran? Tapi berarti dalam Al-Quran suruh hafal. Terus izin Al-Quran itu disuruh membaca, Iqra, baca. Oh iya. Bukan disuruh Apa hafal. Ikro? Apa arti Ikro? Iqra itu membaca. Nah, itu terus kenapa Bang Apa Edis? bedanya membaca Kenapa saya sama mau tanya? menghafal? Bang Edis, saya mau tanya, kenapa Bang Edis selalu menyalahkan Nabi orang yang Muhammad? nekat. Bang Edis, kenapa Bang Nah, Edis selalu Saya menyalahkan Nabi katakan Muhammad? ya, saya Ya. ini selama saya berdiskusi dengan orang Islam, tidak ada satupun orang Islam yang saya dapati lebih banyak membaca Al-Quran daripada saya. Tidak ada, satu orang pun nggak ada. Saya itu mengkatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas ke Al-Fatihah bolak-balik. Ya mungkin kurang lebih 100-an kali. Ada orang Islam yang menghatamkan Quran lebih dari 100 kali. Mana orangnya seperti sini? Bang Edis, nekat ada yang nyata. orang tetapi mereka tidak mau menunjukkan kebenaran yang ada. Oke, Karena apa? sekarang aku Semua tanya itu sama dari Abang, sini Bang di mana Edis. dalam Quran suruh ngafal ayat di mana? Makanya kalau Bang Edi jangan asal bicara, Ya kalau sudah, menunjukkan mana ayatnya suruh selalu hafal gimana? menyalahkan Nabi Muhammad. Bang Edi, saya mau tanya, oke, menyalah-nyalahkan katanya, siapa? Bang Yang Edi, saya mau tanya bahas Bang Edi. bukan menyalah-nyalahkan. Yang saya Tanya tanpa selalu. kenapa kalian selalu. mempertahankan yang saya Tanya tanpa selalu. Edis, kau jangan tegang-tegang Pak Edis. Yang orang lain kau tegang, jam sama saya jangan Edis. Ya sudah, coba fitnah apa yang saya lakukan. Saya mau tanya kau, Katanya fitnah Nabi apa kita, yang sabar sudah saya dulu. perbuat kepada Muhammad? Kau Coba. jangan tegang-tegang, santai kau Edis. Jangan tegang-tegang kau. Saya mau tanya Edis. Fitnah Kau selalu apa yang saya menyalahkan buat terhadap Muhammad? Saya mau tanya. Kita kan, oke, saya Muslim. Saya selalu mengikuti aturan dari Muhammad. Saya mau tanya, kenapa kita seorang Kristen? Saya mau nafi. Kenapa kita orang Kristen? Kenapa tidak mau mengikuti kematian yang Nabi Yesus? Saya mau tanya kau jawab sudah. Mengikuti Kenapa dikuburkan juga? Itu kan Tuhan. Kenapa dikuburkan? Begitu nah Edi. Lu Tuhan Muhammad sampai sekarang masih dikuburan gimana? Nah sama dengan kita dong. Tuhan Muhammad sampai sekarang masih dikuburan Tuhan gimana? Yesus sudah mati. Kan iya toh? Tuhan Yesus mati, Nabi Muhammad pun mati. Tuhan Muhammad kenapa sampai sekarang masih di kuburan? Oke, saya mau tanya, kenapa kita kenapa kita mati? Kenapa tidak mau disalibkan? Kenapa harus dikubur? Kau jawab. Ya, kamu ngobrol sama sejenismu sana. Ini gimana? Oke ya. Kita kasih naik dulu. Kita kasih naik ya waras-waras dulu lah ya. Kenapa kau mati di kuburan? Coba atur dulu Bang pertanyaannya. Bikin dulu pertanyaannya yang susu dulu kata-katanya itu yang bagus. Kenapa kau mati tidak mau ikut disalib di kuburan? Apa sih? Oke, Haji M. Safridiansyah. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bang. Halo, Haji M. Safri. Halo. Oke, baik ya, kita turunkan ya. Kita kasih kesempatan satu kali aja ya, teman-teman ya. Kita kasih kesempatan satu kali. Oke, ada tanpa nama. Oh, player. Kacong, si Kacong Fikri. Ya, selamat pagi Kacong. Selamat malam Dis. Yang Ya, silakan nyalakan kamera Kacong. Oke. Ya, gimana Kacong? Ya gimana? Gimana? Kenapa kamu masih nekat mempertuhan Muhammad itu kenapa? Emang pikiran kamu itu seperti itu ya Dis? Pikiran seperti apa Kacong? Ya seperti menuduh aku menuhankan Muhammad gitu. Kacong, ini saya mau serius ya Kacong ya. Begini Kacong. Ya. Menurut Al-Quran, Ya, terus menuhankan itu perbuatan apa Kacong? menurut Al-Quran menuhankan itu perbuatan apa? Maksudnya tolong diperjelas. Kata Al-Quran yang dimaksud mempertuhan atau definisi mempertuhan itu maksudnya apa? Mempertuhan. Meninggal Menyembah dunia intinya gitu. kan? Menyembah gitu ya. Gini, itu mempertuhan.
Enggak, di Islam itu Nah, enggak terus seperti itu. apa mempertuhan? Kita belajar dulu. Apa mempertuhan? Nanti kalau udah tahu artinya baru kesini lagi. Kamu cepat sekali ngomong nggak mempertuhan Muhammad. Tanya mempertuhan apa nggak tahu. Kan sudah pernah saya bilang, jangan seperti emak-emak. Emak tahu nggak emak-emak? Ini mohon maaf nih emak-emak ini, mohon maaf nih. Ya kan? Ada emak-emak beli, datang bawa, ada orang bawa motor NMAX. Bu, ya, mau nggak beli sepeda motor? Murah bu, murah 5 juta. Wah, namanya emak-emak. 5 juta, sepeda motor NMAX murah. Dibeli. Besok datang polisi. Bu, ibu saya bawa ke kantor polisi karena ibu melakukan penadahan. Enggak, saya nggak menadah. Saya menadah. Ditanya, ibu tahu menadah itu apa? Jangan kayak gitu. Ketika saya katakan stop menuhankan Muhammad, kamu harus tahu menuhankan itu apa. Saya nggak menuhankan Muhammad, ditanya menuhankan ini. Ayo silakan, yuk. Oke, kita kasih naik ada Abah Bashir. Oke, Abah Bashir. Ya, selamat pagi menjelang siang Abah Bashir. Ya, selamatkan pagi Bang Edis. Selamat pagi. Abang Bashir, nyalakan kamera. Selamatkan pagi. Di sini sudah siang Bang Edis ya. Iya, pagi. Kalau menurut jam Bang 12 Edis, kan? Kalau belum jam 12. definisi menuhankan itu apa Bang Edis? Baik. Tapi ngomong-ngomong suara Anda berisik, bisa nggak Anda tenang dulu gitu? Maya, ini tenang ini. Oke. Jadi Sudah jelas? Oke, jadi menuhankan menurut Al-Quran itu adalah sebuah perbuatan menaklukkan diri mengikuti kemauannya. Contoh. Ya, betul. Contoh, ketika Anda disebutkan menuhankan hawa nafsu, berarti Anda menaklukkan diri sehingga Anda menuruti kemauan hawa nafsu Anda itu. Contoh, menuhankan iblis, menuhankan setan, berarti orang-orang yang menaklukkan diri mengikuti kemauan daripada setan itu, betul? Iya, betul. Nah, sekarang saya tanya Anda setuju bahwa itu definisi menuhankan menurut Al-Quran? Ya, menuhan itu mengikuti semua perintah yang disuruh, yang dianjurkan. Iya. Nah, Anda lakukan itu nggak kepada Muhammad? Bukan kepada Muhammad. Saya mengikuti anjuran Nabi Muhammad untuk dengar dulu. Apakah Anda dengar dulu Bang Edis, untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti sama kayak Yesus juga, aku tidak berkata-kata dengan diriku sendiri karena selain kehendak Bapa. Katanya kan begitu, sama begitu. Mantap. Iya, sama makanya persis Bang Edis. Berarti ya makanya kalau umat Islam itu bersahadat, dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Iya, makanya saya bilang kalian mempertuhan Muhammad. Sama Yesus juga begitu Bang Edis. Yesus itu bersahadat juga sama Bapa yang di surga. Jangan lari kemana-mana. Intinya sama. Anda mempertuhan Muhammad, betul. Mempertuhankan Allah melalui Nabi Muhammad dengan petunjuknya. Bukan mempertuhankan, menjadi sorry toladan. Betul, malah muter-muter. Oke, masalahnya kita nggak bisa habis-habisin waktu lagi. Kita harus tegas lah ya. Ditanya, aku muter-muter itu di bawah saja ya. Oke, kita kasih naik ada Naz. Oke. Iya, saudara Naz. Selamat malam. Selamat pagi. Halo Naz. Halo. Iya. Gimana Naz? Sudah menyimak dari tadi, saudara Naz? Ya, saya sudah nyimak. Jadi udah lama sih nyimak Kang Edis. Kang Edis itu bagus sekali. Saya itu sendiri orang Islam ya. Dan apa yang Kang Edis lakukan itu secara umumnya dapat menelanjangkan orang-orang Islam itu sendiri. Nah, iya. Bagus. Karena, ya, gini Bang. Ayo, monggo. Ya, begini. Kita sebenarnya perdebatan antara Islam dan Kristen itu intinya orang Islam itu cuma pesan begini, jangan kau tuhankan manusia. Kan cuma itu. Itu lagunya Rhoma Irama. Hai, katakan tererere. Cuma itu aja kok intinya. Makanya saya bilang begini. Kalian itu sadar nggak sih bahwa kalian itu mempertuhan Muhammad? Saya setuju sama Kang Edis. Iya. Gitu loh. Kenapa kalian bilang jangan menuhankan Yesus sementara kalian mempertuhan Muhammad? Ya, kayak Kang Edis bilang kan, kalau Islam berbicara tentang Kristen, dakwah. Tapi kalau Kristen berbicara tentang Islam, ayo kayak penistaan agama. Ya, nindas agama. Karena kita itu tidak melihat dari sisi pandangan yang lebih besar ya. Kita terlalu
duduk di satu-satu kelompok dan tidak membuka minda. Maaf ya, saya berbicara dalam bahasa yang bisa semua mengerti karena saya asli dari Malaysia. Ya, salam. Dan saya mengerti sih secara pribadi menuhankan Muhammad itu ya harus dimengerti dulu definisi menuhankan. Contohnya kayak menuhankan uang, menuhankan takhta, menuhankan wanita. Di mana kita meletakkan diri kita itu, apa sih fokus kita dalam kehidupan ini? Kalau fokus kita pada uang, ya kita menuhankan uang. Jadi kita harus mengerti apa itu definisi Muhammad. Saya secara pribadi Muhammad itu nanti kita akan sadari kita sebenarnya Quran itu tidak membicarakan Muhammad yang di sana, Muhammad secara zahir, Muhammad yang sudah meninggal, tetapi Muhammad yang ada dalam dirimu, yaitu cahaya. Cahaya yang gimana sih? Bagaimana kamu mau membangunkan Muhammad dalam dirimu? Misal kata kamu sebagai seorang suami, bagaimana kamu menjalankan tanggung jawabmu sebagai suami? Ya, dirikanlah Muhammad dalam dirimu. Salah satu konsep yang dimana sebagai seorang Kristen kita dapat poinnya Bang, saya udah dapat poinnya. Jadi intinya gini Bang, artinya mustahil seseorang muslim itu menjadikan Allah sebagai Tuhan atau Tuhannya, mempertuhan Allah, tanpa dia itu mempertuhan Muhammadnya, betul kan? betul. Nah, di dalam kekristenan seperti itu, mustahil mempertuhan Bapa di surga tanpa mempertuhan firman-Nya. Saya setuju. Nggak bisa kita mau patuh kepada Bapa di surga tapi nggak patuh kepada sang firman-Nya. Nah, Ya, sekarang ini kita kan sudah bicara mengenai roh nih, kita udah bicara mengenai roh. Bagaimana kita itu harus hidup sesuai dengan roh itu, ya kan? Roh itu menggerakkan kita itu supaya kita ngapain kan gitu. Setuju. Nah, jangan sampai rohnya setan itu yang menggerakkan kita. Nah, kalau rohnya setan yang menggerakkan kita kan akhirnya apa? Kita mengulurkan tangan terhadap barang orang lain. Ya kan? Nah. Ketika roh setan itu yang menggerakkan kita apa? Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, di dalam inti daripada Bible itu bagaimana supaya orang itu dikuasai oleh roh Tuhan. Benar. Nah, di dalam ajaran agama Islam, tadi Anda sudah utarakan, inti dari ajaran agama Islam itu, Anda bilang bagaimana Anda itu, Nur Muhammad itu yang memimpin Anda, kan gitu. Benar. Nah, masalahnya begini Bang, kalau Anda mengikuti Nur Muhammad itu, yang Anda lakukan tadi Bang, jikalau kamu bertemu orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Jikalau kamu perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sampai mereka membayar jizyah, betul? Benar. Makanya saya bilang Bang, ganti Tuhan Bang. Ya, karena pada satu peringkat kita harus mengikuti rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri ya. Karena kita dari seorang manusia nggak bisa terus melompat ke sifat-sifatnya Tuhan. Itu dari kita sebagai seorang manusia harus mencontohi ya yang dinamakan figur otoritas sih. Karena Muhammad itu sendiri seorang manusia. Kalau kita berbicara tentang sejarah, kebanyakannya hanya diutarakan tentang kebaikan-kebaikannya. Yang namanya juga seorang manusia, nggak mustahil sih, nggak ada melakukan kesilapan yang kita sendiri nggak tahu. Nah, Jadi, makanya begitu Bang. Saya pernah menulis satu buku Bang, gini. Mengikuti Muhammad itu, saya ibaratkan, saya tulis dalam buku saya itu, seperti mematuhi traffic light, tahu? Traffic light yang ada lampu merah, hijau itu. Ah, seperti mematuhi traffic light yang rusak. Loh, kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Karena Anda percaya Muhammad itu bisa melakukan kesalahan. Nah, ketika Anda menjadikan sosok Muhammad sebagai otoritas di dalam hidup Anda, tetapi di detik yang sama Anda percaya dia bisa berbuat salah, maka Anda seperti seseorang yang mengambil lampu traffic light itu, dan Anda yakini itu bisa salah. Berarti di detik-detik tertentu Anda bisa fatal, bisa kecelakaan. Nah, tetapi Bang, ketika kita menjadikan Yesus sebagai otoritas di dalam diri kita, sebagai Roh Kudus sebagai otoritas dalam hidup kita, dia tidak pernah salah. Gitu loh. Yesus tidak melakukan kesalahan. Nah, sedangkan Muhammad melakukan kesalahan. Makanya yang layak dijadikan Tuhan, yang layak dijadikan otoritas itu Yesus, bukan Muhammad. ya saya setuju dengan kata-kata Kang Idris karena setiap manusia itu ikut peringkat kepada apa yang mereka percayai. Kalau kepada saya memahami setiap definisi Yesus itu apa, Muhammad itu apa. Karena kita tidak terlalu memandang kepada figur otoritas. Karena dalam Islam itu, kalau kita berbicara tentang ikutan syariat, dan bila mana kita mengatakan tentang syariat, kita harus mengikuti apa yang terjadi di luarannya. Contohnya kayak kalau kita membela itu jambang kan kayak Muhammad ya itu setakat luaran aja sih. Kalau kamu mau membela jambang
Apa bedanya kamu sama kambing? Nah, gini Bang, nih. Ini bagus nih Bang, gini. Saya melihat Bang gini, saya itu cukup mendalami agama Islam Bang. Dan saya perhatikan bagaimana tingkah laku orang-orangnya gitu kan. Banyak saya lihat orang-orang Islam itu mereka memperpanjang janggutnya, ya kan? Dan mereka percaya ada bidadari-bidadari bergelantungan di sana, ya kan? Kemudian kakinya, celananya itu harus apa isbal itu namanya kan, istilahnya cingkrang begitu ya. Nggak tahu kalau bahasa Malaysianya. Nah, begini Bang. Saya melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Muslim itu tak ubahnya hanya sebuah ritualisme. Saya lihat mereka mempercapek dirinya. Jam tertentu, jam 12, azan, Allahu Akbar, ditinggalkan pekerjaannya, datang ambil air, ya kan? Cuci tangan, nanti jam 3 begitu lagi, nanti jam 6 begitu lagi, nanti jam 7 begitu lagi. Gerakan-gerakan badan, kumpul ke masjid, gerakan badan begini lagi. Saya melihat nilai apa yang dibangun dari. Nah, kekristenan itu tidak bicara soal ritualisme. Tidak berbicara soal itu, tetapi berbicara bagaimana hidup kita ini dikendalikan oleh Dia, tetapi bukan dikendalikan melakukan gerakan-gerakan badan, enggak. Karena ibadah yang sejati itu di dalam Bible disebutkan adalah ya membuka-buka belenggu, ya kan, menolong orang-orang miskin, ya kan, memberikan tumpangan dan hal-hal yang baik seperti itu. Ada sebuah hadis, Bang, bunyinya begini. Ada salah satu amalan yang tidak bisa dihapuskan oleh sholat sekalipun. Apa itu, Kang? Nah, hadis itu berbunyi bagaimana seseorang itu bekerja keras. Dia sampai berpeluh, berkeringat mencari nafkah, katanya. Ya. Itu hadisnya ada, itu hadisnya sahih. Bisa dicek. Ini muslim-muslim kan banyak nggak tahu apa-apa di bawahnya. Dia menganggap saya langsung katanya pendusta yang nyata, katanya. Jadi hadis itu, nah berangkat dari, saya punya pengalaman gini Bang. Saya lapar, gitu ya. Saya lapar. Lalu saya pergi ke sebuah warung, namanya itu warung bakmi begitulah ya. Saya lihat tulisannya di situ, sedang sholat katanya. Ini toko ini sering sekali tulisannya sedang sholat, ya kan? Situ sedang sholat. Saya pengen ngobrol dengan dia begitu, tapi memang nggak kejadian. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ada amalan yang dia itu bisa menghapuskan dosa, yang dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat. Pertanyaan saya, kalau dia itu berjuang mencari nafkah, itu adalah lebih besar daripada sholat itu, kenapa dia malah pilih sholat? Ini kan jadi serba salah. Satu pihak mengatakan meninggalkan sholat, nanti dosanya begini. Satu pihak dikatakan bekerja sampai berpeluh, berjuang untuk keluarga, itu lebih hebat, dahsyat daripada sholat. Ini gimana sih ajaran Islam? Makanya Bang, makin saya pelajari Bang, makin saya sakit kepala. Saya sendiri, ya dalam surah Al-Fatihah itu sendiri kan di ayat ujungnya mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus, bermakna kamu berada dalam agama Islam nggak bermakna kamu lurus. Enggak, karena dalam Islam itu sendiri kita ada berbagai kepercayaan. Jadi apa sih yang benar? Ya tanyakan diri kamu yang seperti yang dibicarakan tadi kayak Kang Edis. Iqra itu membaca, apa yang dibaca? Bukan Quran itu, tapi bacalah dirimu, bacalah kitabmu. Setiap satu orang kamu ada kitabnya masing-masing. Tapi kalau menurut saya itu tafsir bebas, Bang. Ya itu kalau pada satu kepercayaan tauhid lah sih. Tapi gini Bang ya, kalau kita tahu alurnya orang Islam, kita makin sakit kepala. Ngikutin narasi Anda, nampaknya seperti tafsir tanpa batas. Saya kasih contoh begini. Di dalam riwayat-riwayatnya orang Islam, suatu ketika Muhammad itu bertahanus di Gua Hira. Nah, ketika dia bertahanus di Gua Hira itu, ada satu sosok yang menampakkan diri kepadanya. Tapi sosok itu dalam riwayat itu tidak pernah memperkenalkan dirinya. Dia hanya berkata, Iqra, bacalah. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Bang. Di dalam goa, itu kan gelap. Benar. Betul nggak? Betul. Terus ketika dia membentangkan tulisan kah atau apa, ini apa yang harus dibaca? Gak logis gitu, ceritanya itu gak masuk akal. Ya kan? Itu yang dikatakan buta huruf sih. Karena iya, juga dikatakan dia buta huruf. Katanya dia tidak bisa membaca. Bagaimana mungkin ada malaikat, sudah tahu dia nggak bisa baca, disuruh baca? Makanya Bang, ini saya harus ikuti narasi siapa? Makanya Bang, saya itu betul-betul, saya itu menaruh konsentrasi untuk membedah agama Islam. Ini agama Islam ini datangnya dari mana? Kenapa? Itu saya menghabiskan waktu 13 tahun Bang. Makanya saya tahu betul agama Islam itu apa. Begitu. Teruskan perjuanganmu Kang Edis. Seperti yang kita bicarakan tadi, yaitu ya orang Islam kebanyakannya hanya menuju kepada ritual. Pada satu peringkat
nggak salah sih, kita juga tidak menidakkan, juga tidak membatalkan apa yang mereka lakukan. Tetapi kita harus pahami apa sih sholat. Sholat itu adalah jambatan menuju kepada apa efek setelah kamu melakukan sholat. Itu sih esensinya. Kalau udah melakukan ritual tapi masih mengatakan orang, masih julid, masih nggak memberi uang pada orang, kayak sholatnya itu nggak ada kemana-mana sih. Oke, berarti goalnya, berarti tujuannya adalah bukan yang ritual itu, betul? Betul. Kalau begitu kenapa kita lakukan ritualnya? Saya kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh umpama ya, supaya nalar kita terbuka gini. Di situ ada uang. Taruhlah uangnya 1.000 ringgit. Ya kan? Nah, ada dua caranya. Goal kita, aim kita, tujuan kita itu adalah uang 1.000 ringgit itu. Nah, pertama, Anda harus jungkir balik dulu, salto, ya kan? Jungkir-jungkir, guling-guling, mandi lumpur, ya kan? Puasa 40 hari 40 malam, baru ambil itu duit itu. Atau yang kedua, Anda langsung ambil duit itu. Mana yang Anda pilih? Langsung ambil duit kan? Karena itu goalnya kan? Kebiasaannya apa yang diutarakan sih? Iya. Nah, seperti abang bilang tadi, sholat begini, terus begini. Tapi kalau tetangganya susah dibiarkan, ya percuma, betul nggak? Nah, artinya yang penting itu kan sebenarnya membantu. Makanya di dalam Bible itu ibadah yang sejati itu. Sama juga Ya, di dalam Islam kalau kita pahami sholat itu berdirikanlah kesejahteraan apa. Tapi begini bang, tapi memang ya, tapi gini, saya pernah membaca juga sebuah hadis. Ini ada seorang wanita, dia seorang wanita muslimah, ya, dia curhat, bagaimana dia itu seorang janda, ya kan, dia punya anak, dia kerja siang malam, ya kan, single mom lah gitu ya. Dia cerita dia nangis gitu. Ini obrolan gini. Di dalam ini kami, di dalam iman kami, yang saya sekarang terguncang karena itu, dia bilang begitu, dia bilang gini, meninggalkan sholat, kata dia, meninggalkan sholat, itu dosanya lebih besar daripada berzina, katanya. Lebih baik berzina daripada meninggalkan sholat. Pernah dengar hadis itu nggak? Nggak pernah sih secara Nggak pernah dengar. Jadi gini Bang, perempuan itu begini, bagaimana mungkin, kata dia, bagaimana mungkin, ya kan? Meninggalkan sholat yang ritual begini-begini itu lebih besar dosanya ketimbang berzina. Artinya lebih baik berzina daripada meninggalkan yang begini-begini. Apa sih esensinya? Makanya itu yang saya tanya, begini-begini itu esensinya apa gitu. Bahkan saya pernah begini. Saya melakukan survei kepada muslim-muslim yang naik ke sini. Saya tanya, begini itu apa artinya? Nggak ada satupun yang bisa jawab. Kaki harus berbentuk begini, begitu kakinya. Kalau duduk, begitu kan duduk tahiyat. Kenapa? Nggak ada yang bisa jawab. Bahkan ini saya sudah buat gambarnya, Bang. Ini, saya memberikan challenge ya. Kalau ada orang Islam yang tahu kenapa duduknya harus begini, kenapa harus begini, saya tutuplah channel saya ini kalau ada yang tahu. Kalau ngarang ya, kalau ngarang bebas, oh itu begini ya. Namanya ngarang kan. Iya. Gitu. Coba lah saya tanya, kenapa duduknya harus begini nih? Ini kenapa ini? Dan begini kenapa harus apa ini? Gitu. Kalau saya sendiri sih kalau sampai ke tahapan ini saya nggak ngerti sih, tapi saya mengerti dari awalnya mengapa kita begini. Ayo kalau ada polisi lagi tangkap, angkat tanganmu. Ini namanya surrender. Iya, tapi kan itu kan cocok, kalau di sini namanya cocokmologi. Artinya marrying up gitu loh. Apa? Cocok-cocokan begitu. Seperti itu, Bang. Oke ya, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Satu soalannya buat saya. Bang di situ memang aslinya Kristen apa dari Muslim? Kristen, Bang. Saya sejak lahir itu Kristen, tapi masa kecil saya itu saya habiskan bermain-main dengan teman-teman saya Muslim. Oke. Jadi ada dorongan untuk mengambil tahu lah ya. Iya, karena dulu saya itu dulu kerjanya itu kalau malam-malam ikut ke langgar, ikut ngaji, ya kan? Ikut takbiran. Ya, masa kecil saya seperti itu. Oke. Jadi sebelum saya pergi, saya ingin berkongsi kepada rekan-rekan semua. Kita harus mengerti sih apa itu definisi Islam. Karena Islam itu ada I kecil sama I besar. Kalau kita berbicara tentang I kecil, kita berbicara tentang orang-orangnya lah ya. Kalau kita berbicara tentang I besar, kita bukan berbicara tentang agama, kita berbicara tentang adakah dirimu sudah selamat. Yang
itu sih, itu harus menjadi satu tanda tanya dalam dirimu. Ya. Oke Bang, kalau saya sih pesan saya cuma satu Bang, ya. Saya menyarankan kepada Abang supaya mengganti otoritas, mengganti yang mengendalikan hidup Abang dari Muhammad, dari Nur Muhammad menjadi Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus seperti itu. Kalau Roh Kudus yang mengendalikan hidup Abang, nanti Abang kalau ketemu orang itu mengasihi sesama manusia. Tapi kalau Nur Muhammad yang mengendalikan Abang, nanti kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani wajib mendesak mereka ke jalan yang satu. Oke, gitu ya Bang ya? Oke, saya sapa dulu. Kak, terima kasih Kang Edis. Sama-sama Bang Nas. Ya, sama-sama Bang. Sama-sama. Saya tunggu ya Bang ya. Ya. Ya, itulah ya teman-teman ya. Jadi intinya itu teman-teman ya. Inti daripada agama, inti dari Anda under kontrolnya siapa begitu. Ketika Anda berbicara tentang kekristenan, Anda itu harus hidup di bawah kontrol daripada Roh Tuhan, Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu harus jadi Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itulah yang inti daripada kekristenan. Gitu. Hidup kita itu dikendalikan oleh Roh Tuhan itu. Roh itulah yang membawa kita melangkah seperti itu. Nah, Bapa mengendalikan kita dengan perantaraan firman-Nya, dan kita sekarang itu dikendalikan oleh Roh-Nya. Makanya ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus begitu. Nah, yang si Juma pun sebenarnya seperti itu. Anda harus patuh, taat sama Allah lewat Muhammad. Gak bisa Anda taat sama Allah, gak taat sama Muhammad, gak ada jalan ceritanya. Gak ada jalan ceritanya. Bagaimana cara Anda mengasihi Allah itu? Harus mengasihi Muhammad. Gitu. Ya, makanya saya mengajak nih yang muslim-muslim ya. Coba, bisakah Anda mengganti yang mengendalikan hidup Anda itu dari Muhammad menjadi Yesus seperti itu. Ya, selamat hampir siang. Siapa ini namanya nih? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marmar. Kok kamu bisa baca Arab juga? Ya, bisa lah, sedikit-sedikit. Marmar atau siapa nama ini? Marmar Kolbi. Marmar Kolbi. Ya, silakan kamera. Ya. Cuman saya nggak seperti Nandar gitu. Kalau Nandar dia baca satu ayat langsung bisa bisa. Saya sebagai orang itu. Kamu sebenarnya itu yang kamu tanyain itu orang-orang awam. Maksudnya kalau kita sama-sama beragama. Coba dinyalakan kamera dulu, baru kita diskusi. Aduh, suruh buka kamera. Iya dong. Ayo, silakan nyalakan kamera, yuk. Bentar. Silakan, saya kirim undangan. Nah itu, silakan, yuk. Aku sambil jualan ini. Boleh, nggak apa-apa sambil jualan. Yang penting kan nggak terganggu. Untung Anda tidak di Arab. Kalau di Arab Anda sudah disuruh tutup. Karena lagi Jumatan. Iya, hari Jumat harus tutup. Tapi lagi jualan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada satu ayat dalam Al-Quran berbunyi bagaimana? Pakai masker ya? Nggak masalah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, manakah yang lebih kau dahulukan, perniagaan atau panggilan Allah? Itu kan hukum awam ya. Kalau memang itu di Al-Quran. Oke, sekarang begini. Saya seorang perempuan kan nggak wajib Jumatan. Sedangkan di negara kita libur itu adalah hari Minggu. Kamu berkata kenapa perempuan tidak wajib Jumatan? Kenapa? Tidak wajib, yang wajib itu orang laki-laki. Iya, yang saya tanya kenapa begitu? Memang sudah itu kan kewajiban orang laki-laki. Kalau orang perempuan. Salah. Baik. Apa salah? Coba kamu bilang. Marmar, begini ya Bu Marmar. Kalau Anda belajar agama Islam, ya dulu umat Islam itu kerjanya itu berkumpul, kemudian mereka itu ingin memerangi sesuatu. Tahu itu? Coba terus terangkan. Jadi ketika mereka berkumpul, jadi sholat itu ya sebenarnya di balik itu ada perkumpulan-perkumpulan untuk supaya mereka itu membentuk pasukan untuk menyerang sesuatu, untuk mengambil harta rampasan. Nggak percaya. Kamu itu cuma pintar ngomong untuk menjerumuskan. Okay. Jangan gitu lah kita itu sebagai. Tahu nggak ayat-ayat Al-Quran? Dengarkan dulu. Saya nggak membicarakan tentang Al-Quran. Saya minta sama kamu. Kalau orang Islam itu tidak menuhankan Muhammad. Muhammad itu utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mau lari ke sini lagi. Iya. Tapi sebentar, saya tanya dulu masalah sebelum kita ke situ kan kita lagi bahas sholat tadi. Sebab kamu nulis kayak gitu, nggak boleh itu. Nanti kita ke situ Bu Mar, pelan-pelan dong Bu Mar. Jangan panas, kecil-kecil. Pelan gini. Gini ya. Tadi saya tanya,
kenapa perempuan tidak ikut sholat Jumat? Anda bilang, ya memang begitu. Anda nggak tahu alasannya. Tahu nggak? Berjubel-jubel ayat di dalam Al-Quran itu memanggil orang-orang untuk berperang. Tahu nggak? Itu lain, kamu menjerumuskan. Saya mau jawab, Gimana sih? Nggak, mau saya bacakan nggak ayatnya? Orang-orang yang dipanggil untuk berperang. Itu kenapa perempuan nggak ikut? Gimana sih? Saya kasih tahu asal usulnya. Dengarkan, seperti hukum berperang, kalau orang perempuan itu tidak wajib ikut perang. Iya, itu makanya hanya saya bilang alasan perempuan tidak ikut sholat Jumat, sebenarnya dahulu sholat Jumat itu. Sholat itu wajib, sholat itu wajib. Dengarkan dulu. Aduh, saya lagi bicara, tapi terus-menerus tidak. Gimana ini? Dengarkan dulu. Ya, silakan bicara duluan, yuk. Kamu kan nanya, kenapa orang perempuan tidak sholat Jumat? Sholat Jumat itu wajib bagi orang laki-laki, orang perempuan tidak wajib. Karena apa? Memang itu sudah hukumnya, coba hukumnya di Islam. Kamu kalau itu bukan jawaban, ngomong sudah hukumnya. Kenapa hukumnya bisa seperti itu? Ya memang sudah hukumnya. Iya, kenapa bisa seperti itu? Kayak orang laki-laki, kalau orang laki-laki boleh. Jawabannya karena wanita tidak ikut berperang. Marmar gaduh. Kenapa begitu? Ya begitu. Ini apa? Ini jawabannya sama apa? Oh iya. Nah, saya teruskan ya, saya teruskan. Dulu, kamu bilang dulu aku ada orang beli bensin. Oke lah, baiklah ya. Ya. Tapi kalau kita suruh beli bensin nanti gimana? Nah ini kita. Oke lah ya. Ini ada siapa lagi yang mau naik? Siapa ya? Ada Virgo. Oke, Virgo. Siapa ini? Oke ya, si Marmar ini kayaknya lama ini. Tapi gimana? Kita masih mau lanjut, nanti diturunkan. Gimana teman-teman? Masih kita ini? Masih kita sabar menanti? Sabar menanti ya teman-teman ya. Sabar menanti teman-teman. Ya, sudah kembali Bu Marmar? Sudah. Baik. Dulu itu sering yang ada namanya kumpul-kumpul setelah, ini kok gelap jadi begini gimana nih? Bu Marmar? Ntar, kok gelap nih, kenapa nih? Ya, oke. Bu Marmar, karena dulu waktu sholat Jumat itu sering digunakan juga untuk misalnya musyawarah peperangan, bagaimana mengatur siasat, ya, apa nanti tindakan-tindakan selanjutnya, jihad selanjutnya. Itu kenapa perempuan nggak ikut tuh gara-gara itu, saya kasih tahu. Nah, sekarang itu karangan kamu. Oke, sekarang nih, saya kasih bukti pendukungnya. Coba, tahu nggak pahala bagi orang-orang yang berjihad? Anak kamu nanti larinya ke bidadari ya, yo. Nah, kenapa hadiahnya bukan cowok-cowok, bukan cowok-cowok yang? Karena di surga itu ada bidadari. Nah, dengar, kenapa hadiah jihad itu yang mati jihad itu, kenapa diiming-imingi perempuan? Kenapa? Karena pesertanya laki-laki. Kamu bahasnya itu yang kalau seandainya di situ ada pasukan wanita, pasti nanti pahalanya cowok-cowok yang kekar atau cowok-cowok bermuka Korea gitu. Coba hijau, dengerin aku coba. Mau saya putarkan. Kenapa hadiah-hadiah itu khusus buat laki-laki doang? Makanya surga itu sebenarnya surga Anda itu buat khusus laki-laki. Bahkan dikatakan dalam hadis, kebanyakan penghuni neraka itu kaum wanita. Wah, nggak percaya jadi. Nanti ya. Nih, coba dengarkan teman-teman. Ini yang cetar membahana ini ya, dengarkan. Ini cetar membahana ini ya. Nih. Kok diam kamu, Dis? Nggak kedengeran? Enggak. Oh, teman-teman tidak bisa mendengar itu? Enggak. Oh, nggak ada suara. Oke, coba saya putarkan dari sini ya. Saya putarkan dari sini. Coba ya, nih saya putarkan ya nih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Oh, terus kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya.
Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dalam pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sore, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Makanya saya bilang, hadiah rewardnya ya kepada penghuni-penghuni surga itu adalah ciwi-ciwi. Makanya saya bilang, mohon maaf, surga bukan untuk kaum wanita. Karena kata Muhammad, wanita kebanyakan di neraka. Betul. Kamu itu pinter membalikkan kata aja kamu itu. Pinter ngomong. Bu Marma, saya tanya. Coba tulisannya itu disalin. Coba saya tanya, menurut Muhammad, penghuni neraka kebanyakan apa? Bukan Muhammad yang berkata, itu memang dari Quran. Karena kebanyakan orang perempuan. Penghuni neraka kaum wanita, betul nggak? Jangan bilang Muhammad. Semua dalam Al-Quran itu bukan semuanya dari tergantung. Ya, berarti menurut agama Islam, penghuni neraka itu kebanyakan kaum wanita, betul? Iya, karena kaum wanita banyak julid, banyak yang selingkuh, banyak yang gitu. Kalau pria, jangan salah. Kalau pria di dalam surga hadiahnya adalah gadis-gadis yang berpayudara besar, betul nggak? Enggak lah, enggak dibilang kayak gitu, enggak ada. Nggak percaya. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Enggak ada yang bilang kamu itu keliru. Kemarin kayak gitu juga. Keliru kamu. Karena Bu Marmar tidak tahu ajaran agama Islam. Seandainya Anda mempelajari agama Islam, pasti besok pagi Anda bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Nih. Ya, astagfirullahaladzim. Coba baca nih. Ad-dinul Islam. Oke, coba Bu Marmar baca dulu. Hada min amas enti tiktib hada utallati marasani alhin, ha? Ya, lah, coba baca dulu. Wakawaiba atroba. Wakawaiba atroban. Oke, apa artinya? Wakawaiba atroba, bukan wakawaitroba. Wakaiba atroban. Apa artinya? Salah, bacanya salah. Ya udah salah bacanya. Artinya apa? Baca kamu, artinya nggak kelihatan. Gadis-gadis saya bacakan. Saya bantu untuk membaca ya. Artinya begini. Ini adalah pahala atau hadiah yang diberikan oleh Allah kepada penghuni surga nih. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari-bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Tuh, berpayudara montok. Dengarkan, itu saya. Makanya saya bilang, perempuan kalau masuk surga begini, kalian mau ngapain? Kayak gitu, nggak ada tafsiran kayak. Ya itu paling menyesatkan kan, artinya ada ampun. Dibilang katanya tafsirnya di saya sudah. Saya sebagai orang Islam tulen nggak akan menafsirkan kayak gitu. Saya percaya. Ibu tidak percaya dengan ayat ini. Ibu tidak percaya dengan ayat ini. Kitab kamu, saya juga mempercayai apa isi kitab saya. Di dalam ayat ini dikatakan apa, Bu? Gadis-gadis montok yang berpayudara besar. Mau lihat ini Al-Quran saya begini. Dengerin, Bu Marmar. kamu dari kemarin kayak gitu aja yang kamu bukakan kayak gitu. Kamu nafsirkan itu ini ayat Al-Quran. Gimana sih? Ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran di dalam ini Al-Quran saya ini berbahasa Inggris ini ya. Di sini dikatakan swelling breast. Tahu nggak swelling? Atau arti swelling nggak? Swell tahu swell? Saya nggak tahu bahasa Inggris, taunya bahasa Arab. Gini, swell itu contoh ya. Misalnya Anda melihat perahu yang berlayar. Nah, kemudian ada layarnya terus tertiup angin, kan menggelembung itu kan? Kalau Anda pernah lihat plastik ditiup angin, nah itu namanya swell, gembung. Pas dengarkan saya. Nah itu kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu dada yang, nah itu yang diberikan kepada penghuni surga ya. Nggak percaya Anda ini. Dengarkan saya dulu. Boleh host meneliti tentang Islam, oke? Tapi jangan sampai menjerumuskan. Menjerumuskannya di mana, Bu Marmar? Ini ayat Al-Quran, surat An-Naba ayat 33. Nggak perlu mengambil yang kayak gitu. Kita sebagai bangsa Indonesia. Itu bukan saya yang bikin, Bu Marmar, itu ayat Al-Quran. Dengarkan dulu, kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai bermacam-macam agama, yang saling menghormati dan mengasihi, tidak perlu kita mempunyai banner yang kayak gitu.
kita harus bersatu, menghormati dan mengasihi. Saya mengatakan apa yang ada dalam ajaran agama Islam, kok dibilang masalah. Oke, jadi ini bukan ajaran agama Islam. Kalian mengajarkan apa yang diajarkan oleh agama Kristen itu lebih bagus. Iya, dia coba ya dengar nih, dengar nih. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah manusia ceritakan. Iya, itu kan nanti di zaman kekal. Bukan para lelaki. Zaman kekal. Itu hadiah mereka yang baik di dunia. Adalah memecah perawan istri-istrinya. Itu benar, itu benar. Itu hadiah orang syahid. Bagi orang apa? Sebentar, perempuan mecahin perawan siapa? Perempuan. Makanya saya bilang surga hanya untuk kaum pria. Karena perempuan itu suaminya cuma satu, nggak bisa dua. Maksudnya nggak usah. Iya, makanya saya bilang perempuan dapat apa? Ya dapat suami satu. Di mana ayatnya perempuan dapat suami, di mana? Yang ada perempuan banyak kan penghuni neraka. Qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki satu adalah imamnya orang perempuan. Jadi perempuan itu enggak punya. Nggak ada di situ, nggak ada di situ, adanya bidadari surga. Kaum wanita katanya kebanyakan penghuni neraka karena kata Muhammad akalnya separuh, kurang akal. Nggak percaya dibilangin. Menurut Muhammad Bukmar, akal wanita itu separuh, tidak bisa sempurna. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan kesaksian dua wanita sama dengan satu orang pria. Itu bukti bahwasanya akal wanita itu separuhnya laki-laki. Sudah Edis. Aku berterima kasih kamu angkat di atas. Aku menghormati agama yang nggak ada di Indonesia ini. Dan aku mohon sama kamu baik-baik tidak usah menjerumuskan kaum awam khususnya yang tidak mengetahui agama. Gini saja, kalau disangka saya fitnah, coba dengarkan ini ya. Nih, coba dengarkan nih. Dengarkan aku enggak fitnah. Aku enggak. Jangan disalahkan, jangan disangka bahwasanya wanita itu IQ-nya jongkok. Tidak. Sebagai wanita, Masya Allah prestasinya lebih baik daripada kita. Kita mungkin ingat waktu kita kuliah, itu cewek IPK-nya sampai 4, kita cuma 2,8 misalnya. Atau mungkin waktu kita SMP. Sebentar ya. Ini saya tunjukkan bagaimana sebuah hadis mengatakan bahwa akal wanita itu ya, itu nih, lihat nih. Wa nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan kekurangan akal kami dan kurangnya agama kami, wahai Rasulullah? Qala, menjawab siapa Nabi? Alaisa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajuli? Bukankah persaksian seorang wanita itu sebanding dengan separuh dari persaksian seorang pria? Betul. Iya, makanya saya bilang akal wanita menurut Muhammad tidak sempurna. Bukan Muhammad itu pertanyaan. Gimana? Itu menjerumuskan lagi. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab bahwasanya syahwatnya orang perempuan itu adalah separuhnya dari orang laki-laki. Makanya syahwat itu besaran orang laki-laki daripada perempuan. Iya, tapi akal wanita separuhnya laki-laki. Ya memang betul, itu memang beratnya sudah. Makanya diterima saja bahwa akal kalian tidak sempurna, separuh laki-laki. Berarti istrimu juga kan, sama kan? Karena saya nggak percaya ajaran Muhammad. Tidak apa-apa, terima saja ajaran kamu, ajaran aku, lakum dinukum waliyadin. Kenapa Umar tidak percaya ajaran agama Islam? Gimana saya tidak percaya? Saya percaya. Ini dikatakan bahwa hadiah penghuni surga gadis-gadis yang berpayudara besar. Anda nggak percaya? Percaya. Itu memang kenikmatan Allah. Pertanyaan saya, Ibu Mar kalau masuk surga, sebentar. Ibu Mar kalau masuk surga, di surga itu hadiahnya gadis-gadis payudara besar. Buat apa? Dengarkan. Bagi laki-laki. Mau main kades-kadesan. Sebentar, saya tanya. Nanti hadiahnya di surga, yaitu perempuan yang cantik, yang molek. Apa artinya cantik molek? Itu semuanya. Nanti kalau Ibu Mar masuk surga, di surga itu hadiahnya gadis-gadis berpayudara besar. Nah, itu sama Anda buat bekal apa? Itu bagi laki-laki. Itu ini memang ini hadiahnya. Makanya saya bilang hadiah surga kalian khusus bagi pria. Di mana di situ? Oke, sekarang saya tanya, di mana di situ hadiahnya selain daripada itu, coba? Kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya. Saya bacakan ya. Saya bukakan ayatnya biar Anda tahu nih ya. Surat An-Naba ayat 33 nih. An-Naba
33, biar Anda tahu ya. Mereka ini teman-teman ya, tidak tahu isi Al-Qur'annya sendiri. Iya, kamu cuma baca tafsiran. Nih, ya, coba ya, saya balikkan dulu kamera saya, biar Anda bisa melihat. Nih ya, coba, sudah kelihatan sekarang? Sudah kelihatan, Bu Mar, lihat di layar? Tahu, Akawa Iba Atroba. Surat An-Naba ayat 30 nih. Karena itu, coba baca. Karena itu, rasakanlah. Dan kami, nih ya, An-Naba 33. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Nah ini kita masuk 31-nya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Nah ini terjemahannya ini. Ya, coba Anda lihat Al-Quran yang lain. Terjemahannya bukan gadis-gadis remaja. Gadis-gadis yang berpayudara besar. Nih, lihat nih. Ini banyak nih tafsirnya nih. Nih. Mereka mendapatkan istri-istri yang berusia muda. Buah dada mereka montok. Nih, lihat nih. Nih, perawan-perawan. Nih, ya ini mereka mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang. Ini ajaran agama Anda. Nah, saya tanya nanti Bu Mar, ini gadis-gadis ini buat apa? Yang payudaranya besar ini buat apa? Buat apa Ibu mau main kates-katesan sama mereka? Sudah, kamu sudah kasih kesempatan kan? Sudah aku kasih kesempatan kan? Itu kan didalilkan di situ. Bagi siapa nanti yang seumpamanya kayak enggak menikah, Pak, maka orang-orang itu hadiahnya mendapatkan. Saya tanya kaum wanita, itu bagian apa? Kaum wanita kebagian apa? Wanita kebagian kenikmatan sama pasangan. Maduku falan nazidakum illa adaba. Maduku falan nazidakum. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke lah, selamat beraktivitas, Bu Mar. Apalagi? Aku mau baca satu surah yang kamu bacakan tadi. Apa itu? Boleh? Silakan. Surat apa tadi? Enggak, kalau An-Naba kepanjangan kamu nanti enggak mau dengarkan. Buat apa dibaca-bacakan Arabnya? Membacakan buat kamu, membacakan buat orang-orang yang mendengarkan aku. Kalau saya dibacakan Al-Quran nggak mempan, tapi kalau nenek lampir dibacakan Al-Quran atau kuntilanak, mereka nanti kepanasan, kebakar. Loh, kan memang itu mujizat Al-Quran adalah untuk mengusir nenek lampir, betul nggak? Kamu salah. Al-Quran di dalamnya Al-Quran yang di diturunkan. dalam film Misteri Gunung Merapi, ya ada namanya Kiai Ageng Prayogo, tahu? Nah, Kiai Ageng Prayogo itu yang sanggup Sunan Kudus itu mengutus Kiai Ageng Prayogo untuk menangkap Mak Lampir. Kemudian Mak Lampir dibikinkan peti, tulisannya syahadat la ilaha buat nangkep Mak Lampir. Loh, kalian sendiri yang bikin filmnya kok saya dipakai. Mereka yang kata kalian ini. Ada dalam dzamban illa ghafartah wala hamman illa qadaitaha ya. Kebakar. Ya itu. Coba kalau dibaca surat An-Naba gimana? Kalau Mak Lampir dibacakan surat An-Naba gimana? Tidur. Nah, gimana? Nanti Mak Lampir pengen awet muda lagi. Oke lah ya, kita kasih kesempatan kepada yang lain lah. Rasakan nikmat. Quran itu indah. Oke. Sampai ketemu lagi, Bu Mar. Besok datang lagi. Saya tunggu ya. Terima kasih. Sama-sama, Bu Mar. Sama ya. Ya, begitulah ya acara hiburan kita Jumat siang. Oke teman-teman ya, sekali lagi teman-teman saya iklan ya sekali-kali ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka dengan acara Edis TV ya, bagi teman-teman yang suka dengan acara channel ini, teman-teman bisa support untuk pendirian Rumah Apologet di sini ya teman-teman ya. Ada kolektor untuk pendirian Rumah Apologet di sini. Kepada teman-teman yang punya berkat berlebih ya, mari teman-teman kita sukseskan pendirian Rumah Apologet supaya berdiri ya teman-teman ya. Mudah-mudahan berdiri di akhir tahun ini teman-teman. Karena teman-teman kita ini tidak di Konoha ya. Kalau di Konoha kita tidak perlulah menggalang-galang atau membuat kolektor untuk pendirian Rumah Apologet. Tapi karena posisi kita ini, kita di perantauan ya, di rantau orang ya, maka kita perlu yang namanya naungan tempat teman-teman. Karena kita berpikir jangka panjang ya. Karena kita tidak mungkin kan mau berapologet di bawah kolong jembatan kan. Ya. Jadi kepada teman-teman ya, mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet di sini.
Ya, kepada teman-teman juga yang nonton di YouTube, ya YouTube saya itu nggak ada iklannya teman-teman, ya. Tidak ada monetisasinya. Justru orang-orang yang mengambil konten-konten saya itu yang mendapat iklan-iklannya. Kalau saya sama sekali tidak ada. Jadi teman-teman bisa support itu yang ada di tulisan berjalan yang teman-teman nonton di YouTube ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Ada Bang Azam. Waduh, Azam. Azam lagi. Azam atau Kazab ini? Al-Azam atau Al-Kazab? Astagfirullah. Bang Azam. Ya, silakan Bang Azam. Apa kabar Bang Azam? Ya, kita nyalakan kamera dulu. Ya, silakan Bang Azam. Oke. Oke, selamat siang saudara-saudara. Nggak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Selamat siang. Selamat siangnya yang selamat. Anda dengarkan saya, siangnya yang selamat, Anda tidak selamat. Gitu Nah, maksudnya itu, gimana sih? itu, Gitu. Itulah Islam yang saya yakini. Gitu, selamat Makanya- siangnya selamat, Anda belum tentu. Begitu. Nah, makanya saya bilang, menurut ajaran agama Islam, tidak boleh mengucapkan selamat kepada orang. Jangan bernapas di mikrofon, Azam. Oke. Azam, menurut ajaran agama Islam, tidak boleh mengucapkan selamat kepada non-muslim, betul? Ya, langsung saja, ada apa siang hari ini, bagaimana? Jangan ditutup-tutupi ajaran agama Islam. Betul? Ya, Dan Bang Azam Betul. sudah mengakui bahwa secara kaidah bahasa, Muhammad itu adalah rohnya di umat dalam betul? Islam gini. Di dalam mau Islam melarikan orang diri, dia Pak. dengarkan dulu Anda ini. Gini. Di dalam Islam orang-orang yang seperti Edis ini kalau ketemu dipersempit jalannya, begitu. Betul nggak? Nah, kan? Nah, begitu. Iya sudah. Kita persempit jalannya, jangan dikasih jalan. Kalau ada jurang didorong ke jurang gitu biar jatuh. Nah, itulah ajaran agama Begitu. Islam. Itu. Iya, sudah. Ada apa itu? Kenapa Oke, begitu? Bang Azam, menurut ajaran agama Islam, secara kaidah bahasa Arab, Muhammad itu adalah rohnya umat Islam, betul? Muhammad Robbul Mal, Robbul Ibil. Ya, Muhammad Robbul Mal, Robbul Ibil. Pokoknya Muhammad itu rob, banyak dia menjadi rob. Iya, betul kan teman-teman. Jadi kalian yang awam-awam ya, ini Ustadz ini, Bang Azam ini. Jadi kalian harus belajar kepada dia, Muhammad itu rob kalian. Robbul Ummah. Wajib Ya, banyak tidak menjadikan Muhammad sebagai rob. Wajib. Wajib. Kenapa? Ada apa di sini? Kenapa? Ayo. Ini orang-orang Ada apa? orang-orang awam saya bilang, Ada apa? stop menjadikan Muhammad sebagai rob kalian, sebagai Tuhan kalian. Tapi Anda Saya juga jangan rob, terus. Edis juga rob. Gimana? Kenapa ada apa? Ini kita rob pada posisinya masing-masing begitu. Rob itu Oke kan lah. jabatan. Coba kita kasih naik Kenapa? ini satu perempuan nih, ada Sisi. Iya, ada apa? Iya, halo, selamat siang Sisi. Loh, tadi katanya diskusi dengan saya, kok naikkan lagi yang lain. Tidak Gimana sih? apa-apa, kita kasih satu nih biar Sisi. Ya, silakan Sisi nyalakan kamera. Ya, silakan. Itu Kristen itu, bukan? Kalau dari Islam, pakaiannya oh, sih yes. muslim ini. Oh ya, Muslim. Oke, siap. Kalau Gimana channel Dis? saya ini- Muhammad itu Robbul Mal, Robbul Ibil. Dia rob pada posisinya. Bisa juga menjadi Robbul Ummah. Artinya kan rob itu kan jabatan, bukan nama pribadi. Betul. Begitu. Betul, dan Muhammad itu rohnya umat muslim, betul? Saya bisa jadi rob, Edis bisa jadi rob. Dia Rob tanya pada apa, posisinya jawab masing-masing. Iya, itu jawaban yang kompleks. Bang Azam, Muhammad itu adalah rohnya umat muslim, betul? Dia bisa menjadi robnya umat muslim, bisa. Bisa. Coba, Tapi dia bagaimana bukan kesan? Robbul Alamin. Oke, Tapi Sisi. dia dengar Tanya dari Sisi dulu. Sebentar, saya tanya Sisi dulu. Halo Sisi, muslimah. Iya, Kak. Iya, gimana Iya, Sisi? asik. Gimana Sisi? Panggil Kak ini atau Pak nih, Kak Edis? Boleh Apa aja, kakek, Bapak, itu boleh anaknya kakek, sudah banyak. boleh kakek, boleh boleh, ya kan? Pak, kakek juga boleh, terserah. Iya, mau tanya apa ini, Pak Edis? Gini, Sisi, tadi kamu kan sudah nonton ya, panjang lebar ya kan? Udah, baru kau masuk. Oh, baru masuk, ya. Baru Kak masuk Jadi- Makassar itu, Dis. Oh, Makassar kak, oke baik. Iya. Saya orang Jadi- Toraja. Oh, Toraja. Toraja pasti Toraja. Toraja. Banyak Muslim. Kristen Toraja itu, Dis. Muslim, berarti Nggak mualaf. sempat Tuhan Yesus ke sana. Sebentar ini aja terus. Sisi Muslim mualaf atau bagaimana? Muslim dari lahir. Oh dari lahir, berarti orang tua yang mualaf. Orang tua juga, nenek buyut juga. Oh Nenek sudah dari ibu itu sono-sononya sudah- sudah Muslim. Nah, nenek kedua baru Muslim. Oh nenek kedua baru Muslim. Oke. Jadi begini Sisi. Inti, Bang Azam jangan bernapas di mikrofon sudah dibilang. Oke. Udah santai. Jangan kejang, santai. Saya nggak merokok kan? Daripada saya merokok ya kan? Begini. Jadi ini seorang ustadz, Azam ini dia seorang ustadz, dia paham agama Islam. Saya sudah ngobrol sama dia sebelumnya. Dia sudah akui kok bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah robnya umat Islam.
Nah, sekarang ketika kalian orang Kristen berkata, ada lagunya Roma Irama, kenapa kamu menjadikan Yesus Tuhan kalian? Nah, sementara ini ustadz kalian sudah mengaku Muhammad itu Rob kalian. Coba saya tanya dulu Azam nih. Muhammad Rob, Allah Rob. Berarti berapa Robnya umat Islam, Azam? Allah Rabbul Alamin, Muhammad Rabbul pada sisi-sisi tertentu saja. Gini. Umat Udah Islam, gimana? Enggak, Anda beri pilihan ganda aja. Begini, Dis. Kalau mau mendapatkan jawaban sesuai dengan keinginanmu, Anda berikan pilihan ganda. A, titik-titik, B, titik-titik, begitu. Azam. Umat yang menjadi rohnya umat yang harus kepadanya taat. Sami'na wa'tona, kami mendengar dan kami patuh. Muhammad dan Allah, betul nggak? Ya, terus ada apa? Jadi umat ini mereka berrobkan kepada Allah dan kepada Muhammad, betul nggak? Umat ini sebenarnya berrobkan bukan hanya saja kepada Allah dan Muhammad, tetapi kepada saya juga bisa, kepada Edis juga bisa. Umat ini robnya bisa menjadi banyak. Coba, apakah wajib umat mendengarkan Bang Azam? Kalau saya adalah guru mereka, wajib umat mendengarkan saya. Enggak, umat muslim wajib nggak hukumnya mendengarkan azan? Sebagian umat muslim bisa menjadikan saya sebagai rob. Tidak semua kan? Tidak semua kan? Iya, tidak semua. Tidak semua. Betul. Artinya Bang Azam bukan robnya umat. Yang robnya umat. Tapi tidak semua juga umat muslim menjadikan Muhammad sebagai rob. Bang Azam. Aduh. Oke, saya hargai, silakan. Yang menjadi rob ada dua, Allah dan Muhammad, betul? Enggak juga. Enggak juga dibilangin. Anda pilihan ganda aja, kasih pilihan ganda. Atau kalau nggak ada pilihan ganda, pilihan janda. Kalau nggak ada pilihan ganda, coba. Ya, jadi intinya begini ya, Bang Azam ya. Sisi, ini kita sebentar lagi mau ke kamu ini. Coba jangan dimatikan kamera dulu. Lanjut. Ya, tapi kamera wajib nyala. Kalau tidak nyala nggak bisa di sini. Ya, oke. Nanti ke kamu kok. Nanti akhirnya ke kamu. Nanti saya minta pendapat nih. Saya minta pendapat. Boleh. Apakah Sisi ini setuju dengan perkataan Ustadz Azam bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah rohnya umat? Sebenarnya pemahaman tentang Muhammad dan kita tergantung kita yang mahamnya itu kemana ini Kak, maksudnya. Betul kata Pak Azam. Kalau kita merujuk ke kaidah ini bisa salah. Rab dalam penetapan tertentu itu harus dibedakan sebenarnya. Tergantung keyakinan dan bukan keyakinan si pemahaman kita. Kita kan Islam. Sebentar, saya agak sedikit sakit kepala. Ini gini. Sisi, apakah Anda setuju bahwa secara kaidah bahasa, setuju dengan Azam, bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam? Iya. Setuju. Nah, jadi begini, saya cuma mau bilang begini. Ketika kami orang Kristen, Bapak di surga itu rob kami, Yesus rob kami, Roh Kudus enggak sejak kapan Bapak dan Yesus menjadi rob? Aduh. Sudah lagi ngomong kok. Dengar dulu masalahnya begini. Masalahnya begini, di dalam Quran tidak ada huruf TUHAN, betul? Ada. Itu bahasa Indonesia. Nah, kata TUHAN ini bahasa aslinya di dalam bahasa Arab itu rob, betul? Betul? Enggak juga sih, tidak setiap. Tidak semua. Tidak semua saya bilangin, tidak semua kok. Ada ilah, ada rob, betul? Ada ilah, ada rob, ya betul. Kalau itu betul. Sekarang kita ke kata rob ini, kata Tuhan, bahasa Arabnya itu rob, ya kan? Nah, makanya ketika kalian mempermasalahkan kami orang Kristen, orang Kristen, kenapa kamu mengatakan bahwa Yesus itu rob kamu? Bapak di surga rob kamu, Roh Kudus rob kamu, berarti rob kamu ada 3. Sekarang kalian bawa cermin gede-gede, bila perlu saya bawain dari bawa cermin yang gede-gede. Ternyata Muhammad rob kalian, Allah rob kalian. Berapa rob kalian? 2, masih menang kami 3. Makanya gitu kami masih lebih unggul 3, kalian 2. Gimana? Ini temanya sebenarnya sudah basi sebenarnya, sudah berkali-kali. Tapi kan saya mau menanggapi Anaba tadi sebenarnya. Anaba tadi saya menanggapi sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini terus diulang-ulang. Oke, coba Sisi, ini gimana nih Sisi? Dia mau bahas Anaba ini Sisi. Kamu setuju Sisi bahwasanya kaum wanita itu nanti mendapatkan gadis-gadis yang berpayudara besar? Ini mohon maaf ini Sisi, kita saya nggak enak ini, kita seolah-olah. Ya. Saya aja Sisi yang bahas, saya aja. Saya dengan berbahasa yang demikian? Nggak apa-apa, saya aja nanggapi Sisi, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Ada apa dengan ayat itu, Dis? Gini, langsung Sisi, di framing aja. Coba ini mana sisinya? Karena kita kan saya aja. Wanita di sini untuk memverifikasi. Coba Sisi saya aja dibilangin. Lanjut. Iya, kamera saya Gini Sisi. Ini menurut surat An-Naba ayat 33, janji, pahala, hadiah, ya reward bagi penghuni surga itu adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Termasuk untuk Sisi juga. Pertanyaan saya Sisi, buat apa nanti gadis-gadis yang payudara besar itu?
Surah An-Naba ayat 33 ya? Ya. Innalil muttaqina mafazan hadaiq wa a'naba itu. Itu bunyinya. Dan ada pula gadis-gadis remaja yang subaya. Iya, dalam tafsir lain itu terjemahannya besar. Itu terjemahannya disembunyikan itu. Kalau terjemahan ya, kenapa? itu gadis-gadis yang berpayudara montok. Iya, kenapa emang dengan ayat itu? Kenapa? Coba. Iya, apa saya yang mau ingin tanya sama disampaikan? Ada pesan apa? Sisi, kalau kamu masuk surganya orang Islam, kamu dikasih gadis-gadis berpayudara montok, kira-kira buat apa kamu, Sisi? Ya kan? Maknanya untuk ayat 3, ayat 3 penafsirannya gadis-gadis remaja yang sebaya. Penafsirannya itu untuk pria. Betul. Itu untuk pria. Oke, sedangkan untuk wanita itu disediakan di ada surah Al-Imran itu mereka diberikan sebuah kemewahan-kemewahan seperti minaz zahabi wal fiddati, dari emas, perak dan perhiasan-perhiasan lainnya. Itu di dalam surah Al-Imran. Itu akan diberikan kepada para wanita. Intinya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara dan neraka bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi orang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan di surga nanti. Begitu, saudara-saudara. Oh, begitu. Begitu ya. Paham? Masuk lagi poinnya. Itu. Semua sudah diterangkan. Oke, jadi Bang Azam, jadi betul bahwasanya itu berbicara mengenai gadis-gadis yang berpayudara besar. Iya, kenapa ketika di surga dikritik, ketika di dunia ketika ada orang menikah mendapatkan gadis yang berpayudara besar tidak dikritik? Coba paparkan logikanya. Begini ya. Ya, silakan. Pertama-tama banyak saudara-saudara muslim ya dari kalian ini bilang katanya Bible katanya kitab porno katanya. Sementara Tuhan kalian menjanjikan gadis-gadis berpayudara besar. Nah, ya kenapa ketika itu terjadi di surga dikritik, kenapa ketika ada orang yang mendapatkan hal tersebut di dunia tidak dikritisi? Coba jawab. Oke, sekarang saya tanya. Ini kerjaan siapa? Orang yang menjanjikan gadis-gadis molek itu kerjaan siapa kalau di dunia ini? Itu Tuhannya umat Islam yang menyediakan daripada disediakan gadis peot. Di dunia ini kalau dia janjikan gadis-gadis berpayudara besar, ya kan, gadis-gadis seksi, itu kerjaan siapa? Begini Dis, ketika dengarkan Anda tidak mengerti pertanyaan. Anda nggak ngerti pertanyaan saya. Anda nggak ngerti pertanyaan saya. Dengar Ajam. Di dunia ini ada salah satu profesi yang dia itu menjanjikan perempuan-perempuan seksi, perempuan-perempuan yang ya begitulah ya bahasa-bahasa seperti itu kepada pria-pria. Tahu nggak itu apa? Profesi apa? Anda pertanyaan saya apa, jawabannya apa? Begini pertanyaan saya, dengarkan saya. Saya bantu. Takut sekali Anda ditanya. Sebentar aja, saya bantu. Aduh. Anda tahu mucikari nggak? Tahu mucikari? Tahu. Apa itu mucikari? Banyak tetangga saya Kristen jadi mucikari, jadi saya tahu. Sebentar. Itu. Jangan Anda tanyakan itu. Apa pekerjaan mucikari? Penyedia wanita, pekerja betul? komersial. Oke, pekerjaan wanita. Begini Dis, begini sebentar, pertanyaan saya. Aduh, Anda takut sekali. Jadi Anda kasih pilihan ganda. Kalau tidak mau dijawab, Anda kasih pilihan ganda. Aduh, takut kamu ini. Jadi begini aja, intinya begini. Sebenarnya saya itu saya nggak mau kok mengusik agama Islam kalian. Mau Tuhan kalian menjanjikan perempuan-perempuan seperti itu. Yang seperti ya, saya nanti mau ngomong dibilang penistaan. Gini, di Amsal pasal 7 ayat 18 pun ada yang begitu-gituan. Kenapa kok repot? Mengatakan kepada Yesus kami bahwa Yesus kami menubuatkan Muhammad, ya Sisi. Enggak, saya tidak menerima itu. Siapa yang mengatakan? Saya tidak terima. Ini Ustadz kalian ini? Saya tidak terima. Kasih tahu Abdul Somad, saya tidak terima. Bang Azam official tidak terima. Mengutip-ngutip kitab lain untuk menubuatkan Muhammad. Masalahnya kan Bang Azam kan nggak terkenal. Aduh, cuman kurang terkenal Abu aja. Cuman kurang terkenal aja sih. Abu Somad mengatakan, kemudian siapa Ustadz Zakir Naik mengatakan, itu Ustadz terkenal. Mengatakan katanya bahwa Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi ya bernama Muhammad. Masa iya sih Yesus kami menubuatkan nabi yang seperti Muhammad? Ya nggak mungkin. Iya, lanjut temanya. Bagaimana? Jangan kemana-mana. Dengar. Yesus ya, silakan cepat. Pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saya nggak mau masuk surga yang begitu. Saya udah tersiksa di dunia, mau tersiksa lagi di sana. Sementara Muhammad kalian menjanjikan justru sebaliknya. Tapi ini pun nanti akan saya bantah dengan argumen Muhammad. Nih, aja. Ini Sisi menjadi saksi ya, Sisi. Dengar Sisi. Ini saksi. Menurut Muhammad, kenikmatan tertinggi di dalam surga Islam itu apa? Melihat wajah Allah. Oke, memandang wajah Robnya. Itu kata Al-Quran. Kasih apresiasi dong, jawaban saya benar mulu kok. Oke, betul.
Ya, karena Anda Ustadz, Anda mengerti ajaran agama Islam. Tapi kesibukan penghuni surga Islam apakah memandang wajah Allah atau memecah perawan? Yang ngomong memecah perawan siapa? Nah, siapa yang ngomong itu Ustadz? Kenapa Anda lebih percaya kepada manusia, saudara? Loh, ini dengar ya, dengar nih. Main-main aja sih, diskusi dengan di sini main-main aja kita. Sebentar. Maksudnya begini sih. Kalau kenikmatan tertinggi itu memandang wajah Allah, seharusnya umat muslim itu kesibukannya dengan kenikmatan yang tertinggi itu, yaitu memandang wajah Allah. Tapi sayang, kesibukan umat muslim bukan memandang wajah Allah, memecah perawan. Lihat nih ya. Nih. So nekat ya. Dengar. Basi saudara, sudah dengar. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengar debat satu lawan satu ini teman, antara Apologetik Kristen dengan Ustadz Suma? Ya lumayan keras dan panas ya, karena berkaitan dengan tema yang sangat agak lumayan kontroversi menurut saya, karena berbicara siapa yang mencuri ya. Kalau soal bicara mencuri ini negatif sekali begitu ya. Siapa yang mencuri? Kalau sudah dibilang mencuri, semua orang pasti memiliki pandangan yang sangat negatif karena disematkan kata mencuri. Ya, tapi itulah yang terjadi teman-teman, harus diperdebatkan. Tapi kalau diperdebatkan, dewasalah di dalam memberikan pandangan tanpa baperan, tanpa mudah kepanasan lalu lapor sana sini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman terkasih, kalau kita melihat dari judulnya atau dari tema yang diangkat, siapa yang mencuri kitab Yahudi, tentu kalimat ini kurang tepat sekali, baik untuk Kristen dan juga untuk Islam, begitu ya. Karena apa? Karena ini suku yang berbeda gitu ya. Suku yang berbeda maksudnya apa? Islam lahir kapan? Agama Islam lahir kapan dan dibawa siapa? Dan Kristen seperti apa ceritanya? Kan beda-beda semua. Tapi kalau karena memang cerita-cerita di dalam kitab suci Yahudi, yaitu Taurat dan Zabur dan lain sebagainya itu ada tertulis di dua agama ini, ada kisah-kisahnya hampir mirip-mirip, tapi juga ada yang menyimpang mungkin begitu. Akhirnya mungkin disitulah letak kenapa diangkat siapa yang mencuri kitab suci Yahudi. Teman-teman terkasih, maka yang pertama yang saya katakan adalah apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen tersebut sudah final. Saya bukan mas mendukung dia, tapi memang final bahwa tidak ada yang mencuri dan Kristen tidak mungkin mencuri gitu ya. Kenapa saya katakan tidak mencuri? Dua kitab itu, Yahudi dan Perjanjian Baru itu, dua-duanya diimani orang Kristen. Jadi dari mananya mencurinya kan? Ya toh? Tidak mungkin bisa mencuri. Jadi kalau mencuri misalnya caplok gitu ya, caplok lalu ubah ceritanya, ya itu baru mencuri, gitu. Jadi kita caplok, kita ambil lalu kita ubah-ubah, itu baru mencuri. Paham tuh maksudnya? Itu. Jadi kalau mencuri langsungnya, kalau kitab Yahudi lengkap dari Kejadian sampai Wahyu misalnya atau Taurat itu, tapi lengkap semua dibuat di dalam satu kitab, disusun, itu bukan kayak mencuri, ya, itu bukan mencuri. Nah, teman-teman harus paham tentang itu. Lalu kenapa dipakai orang Kristen? Nah, ini yang harus dijelaskan dengan baik. Kenapa dipakai orang Kristen? Anda harus paham, orang Kristen itu berakar dari Yahudi oleh Kristus. Kristianos, pengikut Kristus. Kristus itu dari keturunan Yehuda, Paulus dari suku Benyamin. Itu jelas. Kalau sudah bicara suku, Benyamin dan Yehuda itu Israel. Dan kalau kamu mau tahu, kenapa? Karena itu dibicarakan di kitab Taurat. Penubuatan Yesus yang mati di salib, itu penubuatannya ada di kitab Taurat. Dan kamu harus tahu bahwa Yesus bukan asal turun dan mati di kayu salib seperti itu. Bukan asal-asal. Keputusan itu bukan asal-asal dibuat-buat. Bukan. Supaya cocok-mencocok. Bukan. Keputusan itu sudah dinyatakan dalam kitab Taurat. Dia domba sembelihan, dia domba yang akan mati bagi dosa umat manusia, pengganti kurban-kurban binatang yang diberikan pada zaman Perjanjian Lama. Dan kurban yang sejati bukan binatang. Karena yang mati karena dosa itu manusia, maka binatang yang tidak sempurna itu tidak mungkin dapat mengampuni dosa manusia. Sampai di sini mesti paham. Jadi ketika Yahudi, ketika orang Israel membaca kitab sucinya, mereka pasti menantikan seorang Mesias. Seorang Mesias atau seorang Kristus yang diurapi. Tetapi yang diiming-imingi mereka, yang didamba-dambakan oleh mereka itu adalah keturunan dari Daud yang seperti Daud. Maksudnya Daud apa? Dia pemimpin yang perang dan segala macamnya. Tapi datang Yesus dari keturunan, memang disebut keturunan Daud sebagai raja, tapi dia lahir dari Bunda Maria, gitu ya. Nah, dan kehidupan latar belakangnya
Seperti itu. Makanya dia raja, memang keturunan Daud. Dia raja untuk mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Bukan lagi untuk berperang seperti yang dilaksanakan oleh Daud. Nah, benang merah ini mulai dari kitab Taurat, para nabi, Zabur, dan nabi-nabi kecil dan lain sebagainya itu semua tergenapi di dalam diri Kristus. Nah, dalam diri Kristus itulah firman menjadi manusia, datang kepada bangsa Israel, tapi Israel menolak. Israel menolak Kristus Yesus tadi. Kenapa ditolak? Karena gini, mereka mendambakan seperti ini, tapi yang mereka lihat fakta seperti yang berbeda gitu loh. Makanya mereka tidak terima. Mereka mendambakan sesuatu yang kayak mana begitu, tapi yang datang justru penyataan Allah itu justru berbeda gitu loh. Nah, ini mereka tidak terima karena misi yang diemban oleh orang Israel dan misi Kristus sudah berbeda. Misi orang Israel ketika mendambakan Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan pada zaman itu. Sedangkan misi Yesus adalah membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Itu harus clear. Nah, lalu kenapa kita pakai dua-duanya? Udah jelas, gampang sekali. Benang merah yang termaktub atau tergenapi di dalam diri Kristus itulah disebut perjanjian baru. Jadi perjanjian baru ini dituliskan berdasarkan fakta kehidupan Kristus, para saksi mata. Itu harus bedakan gitu. Jadi siapa yang mencuri? Saya tidak ingin ngomong tentang Islam, ya, karena Islam baru lahir di abad ke-7. Nanti kalau saya ngomong kan anak-anak dipelintir lagi gak enak kan gitu. Saya nggak mau ngomong tentang itu. Tapi cobalah berpikir secara kritis. Kalau ada kisah di zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, lalu ubah-ubah, apa itu namanya? Cobalah kalian tulis di kolom komentar. Dan yakinilah, Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen, baik perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maleaki, mulai dari Matius sampai Wahyu, khususnya perjanjian lama, itu sama, tidak ada yang berubah. Cuma mungkin letaknya aja yang berbeda. Maksudnya letaknya apa? Kejadian, Keluaran, 5 bilangan, mungkin Maleaki di sini yang terakhir, tapi di kitab yang lain itu bukan Maleaki yang terakhir. Itu tidak mengurangi makna. Isinya tetap sama. Kita tidak berbicara tentang nama kitab, ya. Itu harus kalian tahu. Jadi itu selengkap sama. Lalu perjanjian baru adalah tulisan fakta sejarah bagaimana kehidupan Yesus yang disaksikan oleh para murid. Nah, sampai di sini udah kita tahu lah ya. Udah kita tahu lah kalau dari diskusi tadi itu yang menang siapa ya. Dan kalau disematkan tentang mencuri dan mencuri itu ya sudah tahu lah kita kayak mana cara berpikirnya, seperti apa kita menanggapinya. Oke teman-teman, saya berharap video ini boleh membuat kita semakin mendalami Alkitab kita masing-masing, ya. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan kepanasan lo ya. Yang pasti kiranya Ustaz Zuma bisa bertobat dan kiranya dia boleh mengerti bahwa lebih baiklah dia bebas membahas Qur'annya daripada mau caplok-caplok dari Alkitab. Apalagi yang berkaitan dengan Alkitab, lalu caplok itu untuk menguatkan argumentasinya tentang keislaman. Oke, teman-teman, sampai di sini. Tuhan memberkati. Bye-bye.